Bab 701 Perlombaan Panik Menuju Tahta. Saat itu, Feng Xiyun telah kembali dari alam kuno. Karena tidak dapat mencapai ruang puncak, ia keluar lebih awal. Melihat Xiang Yun mengamuk lagi, ia bertanya dengan cemas, "Guru, kakak ketiga terus-menerus merangsang kekuatan tersembunyi di tubuhnya. Apakah akan ada akibatnya?" Ye Xuan melambaikan tangannya dan menjawab, "Jangan khawatir. Aku sudah menggunakan banyak herbal untuk membantunya memperbaiki dan menempa tubuhnya. Masalah kecil ini tidak akan memengaruhinya. Faktanya, hal itu hanya akan membuatnya lebih mahir dalam mengendalikan tubuhnya, dan kultivasi penyempurnaan tubuhnya mungkin akan sangat diuntungkan." Ye Xuan sangat tenang, tetapi mataku terus-menerus mengamati situasi. "Saudara muda Ye, sepertinya sekte kita pasti akan muncul sebagai juara setelah ini. Murid ketigamu benar-benar hebat. Dia mengalahkan 5 orang. Ao Lei sangat senang. Sekarang, satu-satunya yang tersisa dari sekte lain adalah peri reinkarnasi, dan dia masih bertarung seimbang dengan Hua Rufeng. Adapun keempat murid yang tersisa di tanah, Xiang Yun perlahan mendekati mereka, dengan palu di tangan. Di dalam alam kuno, Zhuge Yuiwei diam-diam menyaksikan penampilan Xiang Yun. Setelah melihat Xiang Yun dengan mudah mengurus kelima orang itu, ia terkekeh dalam hati. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya ke Hua Rufeng. Tampaknya pertarungan Hua Rufeng akan segera berakhir. Setelah meminum pil pemulih jiwa lainnya, ia diam-diam menyesuaikan kondisi tubuhnya. Setelah beberapa saat, Zhuge Yuiwei berdiri tanpa ragu dan melihat ke arah singgasana emas. Beberapa saat kemudian, sinar keemasan turun dari langit. Jalan menuju singgasana emas telah terhubung. Pada saat ini, keempat orang yang dipukuli Xiang Yun juga berdiri dan menyerbu secepat yang mereka bisa. Tadi, mereka berpura-pura mati. Mereka menunggu jalan menuju tahta emas muncul, berharap bisa segera meraih tahta dan mengklaim kemenangan sebelum orang lain bisa. Namun, pada saat ini, sebuah palu besar muncul di depan mereka, membuat mereka tidak bisa kemana-mana. Ark, dia lagi. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Melihat Xiang Yun menghalangi jalan mereka, orang-orang ini langsung menghentikan langkahnya dan tidak berani melangkah maju lagi. "Cepat pergi. Jangan halangi aku," kata peri reinkarnasi dengan ekspresi dingin. Ia langsung melancarkan serangan dan mengikat Xiang Yun. Namun, pada saat ini, seberkas pedang menyambar dan memotong tali spiritual yang mengikat Xiang Yun. Kakak pertama. Melihat Zhuge Yuiwei baik-baik saja, Xiang Yun sangat gembira, tetapi yang terjadi selanjutnya adalah melemahnya kekuatannya. Zhuge Yuiwei punya firasat buruk saat menyadari hal ini. Mungkin seharusnya dia tidak bangun sepagi ini. Lupakan saja, aku sendiri yang akan bertarung di pertempuran terakhir. Petik 1. Lagi pula, kondisinya sudah pulih sepenuhnya, dan tidak ada lagi kesempatan untuk berpura-pura cedera lagi. Sebagai kakak tertua, bagaimana mungkin dia berbohong kepada kakak ketiganya berulang kali? "Xiang Yun, pergilah ke kakak senior Rufeng. Serahkan sisanya padaku," kata Zhuge Yuiwei sambil mengusap kepala kecilnya. Xiang Yun sedikit tidak senang saat ini, karena dia belum puas bersenang-senang, tetapi dia tetap patuh berjalan ke sisi Hua Rufeng. Melihat gadis yang mengamuk itu berubah patuh, mereka yang baru saja dipukuli menjadi tercengang. Mengapa dia menjadi seperti orang yang berbeda sekarang? Ketika cahaya keemasan makin banyak muncul, penghalang pelindung yang menyegel singgasana emas pun ikut terlepas. Melihat ini, mata peri reinkarnasi dipenuhi kerinduan. Ia menyerang lagi dan berteriak, "Minggir! Jangan halangi aku!" Namun, Zhuge Yuiwei menggunakan pedang awan langit untuk menangkal serangannya dengan mudah. Dengan ekspresi dingin, ia berkata, "Kalau kau mau menang, ayo bertarung." Sombong sekali. Seorang pemuda mendengus dingin dan menghunus pedangnya untuk menyerang. Sebuah kekuatan dahsyat meletus saat ia melakukannya. Zhuge Yuiwei sekali lagi dengan tenang dan mudah menangkis serangan itu. Namun, pada saat ini, peri reinkarnasi juga melancarkan serangan terhadap Zhuge Yuiwei. Ia mengepalkan tinjunya dan melancarkan pukulan. Zhuge Yuiwei membalas dengan ramah. Saat tinju mereka beradu, wajah peri reinkarnasi memucat. Dia hampir menghabiskan seluruh tenaganya untuk bertarung sebelumnya, dan meskipun dia juga punya pil obat, kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan pil pemulih jiwa yang bermutu tinggi. Pada saat ini, ketika ketiga murid lainnya melihat Zhuge Yuiwei dan peri reinkarnasi bertarung, mereka segera mengambil kesempatan untuk bergegas menuju jalan menuju tahta emas. "Hehe, juara pertemuan tahun ini pasti aku." Bab 702 Kekuatan Penuh Peri Reinkarnasi, Bagian 1. Saat itu, ketiga murid merasa telah mendapatkan jackpot. Namun, sebelum mereka mencapai kursi berharga itu, mereka bertiga juga mulai berkelahi satu sama lain. Hanya Xiang Yun yang berdiri di sana dengan linglung. Lagi pula, kakak pertamanya telah menyuruhnya untuk tetap di tempat. Lokasi pertempuran telah berubah, bergeser dari alun-alun datar di puncak ke jalan menuju singgasana emas.
Di sisi lain, setelah memaksa peri reinkarnasi kembali dengan serangan telapak tangan, Zhuge Yuiwei menatap ketiga orang yang bertarung di depannya dan berkata dengan marah, "Enyahlah." Begitu ia selesai berbicara, Zhuge Yuiwei sekali lagi melepaskan aura yang sangat menakutkan. Seorang utusan neraka perlahan mengembun di langit dan menerkam mereka bertiga. Ketiga murid itu segera menyadari bahwa mereka tidak dapat menangani serangan ini sendirian, jadi mereka bekerja sama untuk memblokirnya. Akan tetapi, mereka tidak menyangka Zhuge Yuiwei masih dalam kondisi prima, sementara mereka sendiri masih terluka parah setelah pertarungan mereka dengan Xiang Yun. Oleh karena itu, Puci, Zhuge Yuiwei dengan mudah menyingkirkan ketiga lawan tersebut hanya dengan satu serangan, mengakhiri impian mereka untuk menjadi juara. Kini, hanya peri reinkarnasi yang tersisa. Hua Rufeng berteriak, "Saudari Zhuge, biarkan aku membantumu." Begitu dia selesai berbicara, Hua Rufeng langsung mengaktifkan teknik Great Desolation Divine dan mengirim peri reinkarnasi terbang mundur. Zhuge Yuiwei tersenyum pada Hua Rufeng sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Kemudian, ia melangkah di jalan menuju singgasana emas. Peri reinkarnasi menjerit. Ia begitu dekat untuk menjadi juara, namun rasanya begitu jauh. Dia telah berkultivasi dengan tekun selama ini, demi kemenangan, namun dia hanya bisa pasrah saat Zhuge Yuiwei menapaki jalan menuju tahta emas. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Di bawah pengaruh aura ini, jalan menuju singgasana emas mulai bergetar. Kemudian, teratai giok mengembun di langit satu demi satu. Melihat kejadian itu, para penonton pun sontak membuka mulut karena terkejut dan tak percaya. Aku benar-benar tidak menyangka peri reinkarnasi telah menjadi saintes sejati. Dia benar-benar telah memahami kekuatan suci teratai giok mistik. Pada saat ini, peri reinkarnasi berdiri di atas teratai giok, tampak seperti peri sungguhan. Jadi dia menahan diri sebelumnya. Melihat ini, bahkan Zhuge Yuiwei pun terkejut. Ia sudah mendengar gurunya menyebutkan hal ini kepadanya. Jika peri reinkarnasi ingin menjadi orang suci sejati dari Sekte Ilahi Danau Giok, ia harus berhasil memahami kekuatan suci teratai giok mistik. Akan tetapi, selama beberapa ratus tahun terakhir, meskipun pemimpin sekte telah berupaya keras untuk mendidik seorang saintes, tidak ada seorang pun yang berhasil memahaminya. Tanpa diduga, peri reinkarnasi benar-benar memahami teknik tertinggi dari Sekte Dewa Danau Giok. Berbeda dengan teratai giok, peri reinkarnasi melepaskan aura yang menyesakkan. Aku benar. Dia benar-benar memahami teknik rahasia Sekte Dewa Danau Giok, gumam Mu Beichen. Ia merasa agak sedih. Lagi pula, ia selalu dianggap sebagai jenius nomor satu di benua timur. Namun, hari ini, ia menyadari bahwa ia kalah dari Zhuge Yuiwei dan peri reinkarnasi. Mu Beichen tersenyum getir. Lalu, ia mengalihkan pandangannya kembali ke layar. Pada saat ini, peri reinkarnasi masih melepaskan kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Bahkan Hua Rufeng, yang baru saja bertarung dengannya, menjadi pucat. Dia tadinya mengira bahwa dia telah mengalahkannya secara seimbang, tetapi sekarang dia sadar bahwa dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Zhuge Yuiwei mengerutkan kening ketika melihat peri reinkarnasi di langit. Ia lalu menutup matanya. Jadi ini kekuatan penuhnya. Merasakan tekanan ini, ia menggenggam pedang langit awan lebih erat lagi. Situasinya tampak buruk. Namun, saat ini, dia dapat melihat singgasana emas tidak jauh darinya. Kalau dia menyerah sekarang, bukankah dia pengecut? Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi gurunya nanti? Ini bukan saatnya untuk takut. Memikirkan hal ini, tatapannya kembali menjadi teguh, dan dia langsung melepaskan gelombang aura pedang sedingin es, menyebabkan angin dan awan berhembus ke segala arah. Bab 703 Kekuatan Penuh Peri Reinkarnasi, Bagian 2. Lalu, sebuah pintu yang familiar muncul di langit, tampak semakin sulit dipahami daripada sebelumnya. Hal ini membuat para penonton bersemangat. Zhuge Yuiwei punya nyali, tapi dia tidak sebanding dengan peri reinkarnasi yang telah melepaskan teknik teratai giok mendalam. Meski begitu, setelah melihat ini, darahku mendidih. Beginilah seharusnya mental seorang kultivator sejati, kan? Pantang menyerah. Sebagai seorang kultivator, kita harus berjuang keras demi takdir kita sendiri. Sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi, kita harus menghadapinya dan mengatasinya. Sekalipun kami tahu kami kalah, kami harus memberikan segalanya. Tindakan Zhuge Yuiwei benar-benar membangkitkan emosi penonton, membuat suasana semakin panas. Orang-orang sangat menantikan apakah ia mampu mengalahkan peri reinkarnasi. Mari kita mulai. Setelah mengaktifkan pintu di langit, Zhuge Yuiwei terbang ke awan dan melayang di depan peri reinkarnasi. Di sisi lain, peri reinkarnasi tampak benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tatapannya kosong tanpa emosi saat ia menatap Zhuge Yuiwei dengan dingin. Segel. Begitu dia selesai berbicara, sangkar hijau besar langsung mengembun di sekitar Zhuge Yuiwei. Akan tetapi,
Pada saat ini, sinar pedang Zhuge Yuiwei datang menyambar, menghancurkan sangkar hijau itu. Melihat ini, peri reinkarnasi sangat terkejut. Namun, ia segera memadatkan teratai giok di bawah kakinya dan terbang lebih tinggi ke awan. Kemudian, ia mengeluarkan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan saat membentuk segel tangan baru dan menyerang Zhuge Yuiwei. Zhuge Yuiwei juga terbang lebih tinggi ke awan, dan mengayunkan pedang langit awan untuk melawan serangan itu. Dentang. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Setelah cahaya menghilang, mereka berdua tidak terlihat lagi. Kemudian, fluktuasi spasial menyapu keluar dari pintu masuk alam kuno, dan mereka berdua muncul di langit luar. Mereka berdua benar-benar tereliminasi bersama. Melihat ini, sosok Ye Xuan melintas dan menangkap Zhuge Yuiwei. Taoist Suyun mengirimkan gelombang kekuatan spiritual dan menarik peri reinkarnasi ke arahnya. Zhuge Yuiwei menderita luka parah, dan mengeluarkan seteguk darah merah tua. Oleh karena itu, Ye Xuan mengeluarkan pil obat dan memberikannya kepadanya, menstabilkan kondisinya. Situasi peri reinkarnasi tidak lebih baik. Wajahnya pucat dan ia pingsan sebelum sempat berkata apa-apa. "Guru, maafkan saya. Saya tidak menang," kata Zhuge Yuiwei dengan lesu, tampak sangat tidak nyaman. Dia telah berkultivasi dengan tekun sebagai persiapan untuk pertemuan itu, tetapi gagal pada rintangan terakhir, jadi dia merasa sangat bersalah. Ye Xuan mengusap kepalanya dan menghiburnya, "Nak, tidak ada alasan untuk merasa bersalah. Penampilanmu tadi sungguh membanggakan. Keberanianmu untuk bangkit dan berjuang, bahkan ketika kalah, sungguh mengagumkan. Aku sangat bangga padamu." Mendengar ini, mata Zhuge Yuiwei langsung dipenuhi air mata. "Baiklah, kamu harus segera menyesuaikan kondisimu dulu. Serahkan sisanya pada adikmu yang ketiga." Ye Xuan tersenyum santai. Meski begitu, Ye Xuan pun tak menyangka murid terakhirnya adalah Xiang Yun. Sekarang, hanya tinggal Hua Rufeng, Xiang Yun dan satu-satunya murid yang tersisa dari keempat murid sebelumnya yang berpura-pura mati, yakni dari Akademi Godwin. Pada saat ini, emosi Xiang Yun kembali bergejolak. Bab 704 Juara. Ketika menyadari Xiang Yun hampir menangis, Hua Rufeng menjadi panik dan segera berlari ke sisinya untuk menghiburnya. "Saudari bela diri junior, jangan khawatir. Kakak pertamamu baik-baik saja. Dia hanya harus melakukan sesuatu yang lain, jadi dia keluar dulu. Jangan panik. Aku akan menemanimu keluar untuk mencari adik perempuan pertamamu nanti, oke?" Mendengar ini, emosi Xiang Yun pun mereda. "Apakah kamu yakin tidak berbohong padaku? Apa aku terlihat berbohong padamu? Aku jamin adik pertamamu baik-baik saja." Xiang Yun menatap Hua Rufeng lama sebelum berkata, "Oke, ayo kita janji merah muda. Kalau kamu bohong, kamu bakal disambar petir." Xiang Yun akhirnya rileks. Kemudian, tatapan Hua Rufeng beralih ke singgasana emas di ujung jalan. Ia tiba-tiba berbalik menatap Xiang Yun dan berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil, bukankah kau bilang ingin menjadi tak terkalahkan di antara teman-temanmu? Kamu lihat kursi besar berkilau di sana. Asal kamu berhasil meraihnya, kamu pasti akan jadi tak terkalahkan di antara teman-temanmu." Mendengar ini, Xiang Yun dengan gembira melompat dan berlari ke arahnya. Akan tetapi, murid dari Akademi Godwin tidak mau melihat hasil ini, jadi dia segera bergerak untuk menghentikannya. Sayangnya, tendangan Hua Rufeng menghentikannya dan membuatnya terpental. Melihatnya menghampiri tahta dengan gembira seperti itu, entah bagaimana membuatnya dipenuhi rasa gembira. Ia juga tidak mengerti alasannya. Sebenarnya, ia bisa saja merebut tahta itu sendiri, tetapi ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia rela melepaskan posisi juaranya. Bagaimanapun, ia merasa Ye Xuan pantas mendapatkannya karena telah mencapai sejauh ini, dan bahkan mengalahkan 5 lawan sendirian. Ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk membalas budi Ye Xuan atas bantuan dan bimbingannya dalam kultivasi. Anggota lain dari Sekte Great Wilderness Divine yang menonton dari luar saling bertukar pandang dengan kagum. Kakak senior Hua Rufeng benar-benar tidak egois dan penuh perhatian. "Saya khawatir saya tidak akan mampu melakukan hal seperti ini." Semua orang dipenuhi dengan emosi, karena Hua Rufeng pada dasarnya telah melepaskan kesempatan untuk menjadi juara, dan dengannya, ketenaran, kekayaan, dan hadiah. Siapakah yang mampu melakukan hal seperti itu? Murid tertua Sekte Great Wilderness Divine memang berbeda. Xiang Yun segera tiba di depan singgasana emas. Setelah mengamatinya sejenak, ia menggaruk bagian belakang kepalanya dan duduk di atasnya. "Hehe, aku tak terkalahkan di antara teman-temanku." Begitu ia duduk di singgasana emas, gelombang cahaya keemasan langsung turun dari langit dan mengelilinginya. Lebih jauh lagi, energi takdir yang sangat besar juga mengalir ke dalam tubuhnya. Namun, yang mengejutkan, sebagian energi takdir berkedip-kedip, lalu muncul di luar alam kuno. Lalu, ia melesat ke arah Ye Xuan. "Hah, saya juga punya bagian." Ye Xuan tertegun, tetapi Yuelun,
yang berdiri di sampingnya, dengan cepat menjelaskan, "Saudara muda Ye, pertemuan puncak segel ilahi sebenarnya adalah formasi kuno yang diciptakan dengan mengumpulkan kekuatan duniawi. Setiap kali pertemuan diadakan, singgasana emas ini mengambil ramuan energi takdir dan mendistribusikannya. Sang juara akan memperoleh 60%, sedangkan sisanya yang 40% diberikan kepada guru sang juara. Singkatnya, tanpa kerja kerasmu dalam mengajar gadis ini, dia tidak akan punya harapan untuk menang. Dia bisa berada di posisinya saat ini berkatmu, jadi kamu juga pantas mendapatkan hadiah." Setelah mendengar kata-kata Yuelun, Yesuan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran Taois Changhai dan yang lainnya datang jauh-jauh ke sini. Sebenarnya, mereka juga ingin mendapatkan sebagian dari energi takdir. "Oh, aku mengerti." Yesuan hanya bisa menghela napas. Energi takdir melambangkan keberuntungan atau ketidakberuntungan seseorang. Tentu saja, semakin banyak semakin baik. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang Yesuan saat ini kurang miliki, dan jika bisa mendapatkan lebih banyak, akan lebih mudah baginya untuk mencapai alam abadi yang tersegel di masa depan. Lagi pula, semakin banyak energi takdir yang dimiliki seseorang, semakin besar pula berkah dari surga yang akan mereka terima. Dengan cara ini, ia tidak perlu menderita di masa depan, dan perjalanannya akan lancar. Meskipun begitu, penghargaan ini hanya sekali, jadi Yesuan mulai merenungkan apakah penghargaan ini bisa dilipat gandakan. Mungkinkah memberikan energi takdir? Apakah sistem akan memberinya hadiah karena melakukannya? Jika itu benar-benar mungkin, maka itu akan menjadi luar biasa. Saat ini, Xiang Yun sedang bermandikan energi takdir di atas singgasana emas. Ia seperti sedang kesurupan, dan segel di dahinya tampak semakin jelas, bahkan auranya pun semakin kuat. Astaga! Gadis kecil ini benar-benar juara. Aku hampir tidak percaya. Siapa yang bisa memprediksi ini? Saya sendiri tidak. Bab 705 Kristal, bagian 1. Saat itu, semua orang hanya bisa menghela napas. Tak seorang pun menduga hasil ini. Semua favorit yang diunggulkan untuk menjadi juara telah tereliminasi, dan yang berdiri di tempat mereka adalah seorang gadis berusia 6 tahun. Saat Yesuan pertama kali membawanya ke pertemuan itu, semua orang yakin bahwa dia datang hanya untuk memperluas wawasannya. Akan tetapi, dia berhasil menerobos kerumunan murid dan bahkan menyingkirkan banyak murid yang mereka anggap jenius. "Hehehe, aku sekarang tak terkalahkan di antara teman-temanku." Xiang Yun duduk dengan gembira di singgasana emas. Namun, karena singgasananya terlalu besar, ia akhirnya bergeser dan mencoba mencari posisi duduk yang nyaman. Setelah duduk di sana dengan bodohnya sejenak, ia mulai mengamati singgasana emas itu. Ia bahkan pergi ke belakang dan melihat-lihat. Mata Xiang Yun dipenuhi kebingungan ketika melihat kristal emas di belakang singgasana. Entah kenapa, benda ini tampak agak luar biasa. Tampaknya kekuatan yang membuat tubuhnya terasa sangat nyaman barusan berasal dari kristal ini. Karena dia sangat tertarik padanya, dia memutuskan untuk mengeluarkannya dan membawanya kembali. Namun, setelah berusaha keras, kristal itu tetap tidak bergerak, yang membuatnya kesal. Kemudian, ia mengangkat palunya untuk menghancurkannya. Melihat ini, semua orang ternganga karena terkejut. Mungkinkah dia ingin meruntuhkan tahta juara ini? Kerumunan itu tercengang, tetapi juga tak berdaya. Lagi pula, mereka semua terjebak di luar dunia kuno, dan satu-satunya yang bisa berbuat apa-apa hanyalah Hua Rufeng dan murid dari Akademi Angin Dewa itu. Akan tetapi, jarak mereka cukup jauh, dan Xiang Yun sudah sepenuhnya terfokus pada kristal itu. "Batu indah ini pasti bernilai banyak uang, dan energi yang aku serap barusan terasa sangat hebat. Aku harus membawanya kembali untuk diperiksa guru. Lalu, aku akan menanamkannya di tempat tidurku." Pada saat ini, seluruh alam kuno mulai bergetar. Semua orang akhirnya mengerti apa yang ingin ia lakukan. Ia tidak ingin menghancurkan tahta, tetapi ia hanya menginginkan kristal emas di balik tahta itu. Apa dia tidak tahu kalau benda itu mengandung kekuatan yang luar biasa? Benda itu terbentuk oleh formasi kuno. Saat ini, semua orang menyaksikan dengan penuh kegembiraan dan antisipasi. Akankah gadis kecil ini mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Ketua Tianxuan? Pada saat ini, bahkan wajah Yesuan pun menjadi gelap tanpa sadar. Gadis kecil ini penuh kejutan. Apa yang membuatnya berpikir seperti ini? Di alam kuno, Xiang Yun baru saja menghancurkan singgasana dengan segala yang dimilikinya, yang menyebabkan jalan menuju singgasana bergetar. Akan tetapi, singgasana emas tetap tidak rusak, dan kristalnya tidak bergerak. Karena frustrasi, dia menyingkirkan palu itu dan menggunakan tangannya untuk meraih kristal itu, mencoba mencabutnya seperti rumput liar. Dia mengerang sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Jika dia tidak mendapatkan kristal ini, dia tidak akan pernah pergi. Mendengar ini, Yesuan juga merasa sangat malu. Ia hanya bisa tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Taois Suyun berkata dengan ekspresi serius,
kristal energi ini sudah ada sejak lama, dan mengandung kekuatan hukum alam kuno, itulah sebabnya ia begitu kuat. Mencungkilnya sangat sulit. Dulu, gurumu, Tian Xuan, mencoba melakukan hal yang sama, tetapi ia gagal menggerakkan kristal energi ini, jadi ia terpaksa menyerah. Mendengar ini, Ye Xuan tercengang. Gurunya juga mencoba melakukan ini. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Taois Suyun melanjutkan, sepertinya ada orang yang berhasil melepaskan kristal ini. Ada banyak catatan tentang ini di banyak buku kuno. Tanpa terkecuali, mereka yang berhasil melepaskan kristal ini semuanya adalah para jenius ulung yang kemudian meraih prestasi luar biasa. Meski begitu, itu hanya sebatas melonggarkannya. Melepaskannya mustahil. Mungkin satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mendapatkan persetujuan hukum kerajaan kuno. Ye Xuan menjadi agak berharap ketika mendengar ini. Bab 706 Kristal, Bagian 2. Lagi pula, hanya karena orang jenius lainnya tidak bisa, bukan berarti Xiang Yun tidak bisa. Memikirkan hal ini, Ye Xuan merasa masalah ini akan menjadi lebih menarik. Meski wajahnya merah karena kelelahan, kristal itu tidak bergerak sama sekali. Melihat hal ini, dia menjadi murka dan meluapkan kekuatannya. Gerakan yang gila. Pada saat ini, emosi Xiang Yun memungkinkan dia mengakses sebagian cadangan kekuatan dalam tubuhnya, dan kristal itu benar-benar sedikit mengendur, dan bahkan seluruh puncaknya mulai bergetar. Wah, apakah dia benar-benar melepaskan kristal itu? Bisakah dia benar-benar menciptakan keajaiban? Bahkan Taois Changhai dan Taois Suyun pun terkejut. Jika gadis kecil ini benar-benar berhasil mengeluarkan kristal itu, maka prestasi ajaib apa lagi yang akan diraihnya di masa depan? Kemungkinannya sungguh tak masuk akal. Huo, sudah lama sekali aku tidak merasakan kegembiraan seperti ini. Taois Changhai menyeka keringat di dahinya saat mengucapkan kata-kata ini. Mata semua orang terpaku pada layar. Setiap kali Xiang Yun menarik kristal itu, jantung mereka berdebar kencang. Lalu tiba-tiba, pada saat itu, dengan ledakan yang dahsyat, Xiang Yun terlempar sejauh 100 meter. Dia terjatuh ke tanah dan bahkan memakan lumpur semulutnya. Ia meludahkan lumpur dari mulutnya dengan susah payah. Wajahnya dipenuhi kengganan dan amarah. Baiklah, aku akan melawanmu. Ia tak kuasa menahannya lagi. Ia mengambil palunya dan melompat ke langit, melancarkan serangkaian serangan ke singgasana emas itu lagi. Pada titik ini, murid dari Akademi Godwin menatap pemandangan ini dengan ekspresi kosong. Mereka semua ada di sini demi tahta, tetapi orang yang memperoleh tahta itu malah mencoba menghancurkannya berkeping-keping. Namun, betapapun menariknya hal ini, ia memutuskan untuk pergi. Siapa sangka kalau kemarahan gadis kecil ini tiba-tiba akan beralih kepadanya. Lebih baik mencegah daripada menyesal. Bagaimanapun, posisi juara tak lagi bisa diraih. Setelah itu, ia diam-diam pergi. Melihat ini, Hua Rufeng juga merasa sedikit bingung. Haruskah aku pergi juga? Namun, ia berpikir sejenak dan memutuskan untuk tetap tinggal. Lagi pula, ia mungkin bisa membantu Xiang Yun jika ia tetap tinggal. Jika tidak, jika sesuatu terjadi pada gadis kecil ini, dia mungkin akan dianggap bertanggung jawab atas kelalaiannya. Pada saat ini, Xiang Yun menyerang dengan panik, matanya merah padam. Ketika ia tiba-tiba melepaskan auranya, seluruh jalan mulai bergetar hebat. Dengan suara keras, gelombang cahaya menyambar berkali-kali, tetapi singgasana emas itu tetap tidak rusak. Setelah mengamati situasi ini, Ye Xuan menghela napas. Ia bergumam, kultivasi pemurnian tubuh Xiang Yun saat ini baru saja mencapai alam hampa. Meskipun dia memiliki potensi yang tak terbatas, jika dia ingin berhasil mengeluarkan kristal ini, aku khawatir dia masih membutuhkan bantuan kekuatan yang luar biasa. Mendengar ini, Zhuge Yuiwei bertanya dengan bingung, Guru, kekuatan luar biasa apa yang Anda bicarakan? Ye Xuan berpikir sejenak sebelum menjawab, bakat setiap orang memiliki batas tertentu. Jika bakat mereka sudah mencapai batasnya, maka saya khawatir mereka tidak akan punya kesempatan untuk berkembang lagi. Namun, batas ini juga bisa ditembus. Kekuatan yang menembus batas ini adalah kekuatan yang luar biasa. Setelah mendengar ini, Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun mengerti. Kalau begitu, jika Xiang Yun ingin mendapatkan kristal ini, dia harus menembus batas kemampuannya sendiri. Baru setelah itu dia punya kesempatan. Ya, mendengar jawaban Ye Xuan, ekspresi mereka langsung berubah. Hal seperti itu pasti sangat sulit, dan bahkan adik ketiga mereka mungkin tidak akan mampu melakukannya pada percobaan pertamanya. Memangnya kenapa kalau dia punya bakat hebat? Sebagian besar kekuatannya telah disegel, dan dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Saat Ye Xuan dan yang lainnya mengobrol, Xiang Yun sudah berlari ke singgasana emas lagi, merasa tidak yakin. Kursi bau. Setelah menendang kursi dengan keras, Xiang Yun merasa tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Ia berbalik dan menyadari bahwa hanya Hua Rufeng yang masih ada di sana. Bab 707 Kristal, Bagian 3.
Orang dari Godwin Academy itu sudah pergi. Beruntung dia membuat pilihan yang tepat untuk melarikan diri. Setelah mengatakan ini, Xiang Yun menemukan tempat datar untuk duduk, dan kelihatannya dia sedang dalam kondisi sangat fokus. Melihat ini, semua orang menjadi semakin bersemangat. Mungkinkah gadis kecil ini benar-benar bisa menembus batasnya dan mendapatkan kristal itu? Beberapa orang tak kuasa menahan diri untuk menyuarakan pendapat mereka, dan suasana kembali riuh. Mereka yang berasal dari Sekte Dewa Gurun Agung menatap Xiang Yun tanpa berkedip. Bisakah dia menciptakan keajaiban? Gao Sun terlihat bergumam, sialan, kenapa aku jadi bingung begini? Kalau dia benar-benar bisa, Sekte Dewa Alam Liar Agung kita pasti akan terkenal. Mendengar ini, Li Dahai menimpali, benar sekali. Gadis kecil ini terlalu berbakat. Mungkin dia benar-benar bisa melakukan sesuatu yang bahkan kepala suku Tian Xuan pun gagal lakukan. Dia telah mengambil tindakan, kata Yue Lun lembut, dan semua orang langsung menatap Xiang Yun. Setelah melakukan beberapa penyesuaian kecil, Xiang Yun tiba-tiba memancarkan aura yang lebih kuat saat dia bangkit dan berjalan menuju kristal dengan tangan kosong. Dia mengulurkan tangannya lagi dan memegang kristal itu erat-erat. Beberapa saat kemudian, tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya merah, dan tanda-tanda dewa muncul di lengannya. Para penonton sangat terkejut dengan hal ini, dan tidak yakin apa arti rune tersebut. Mungkin hanya Yesuan yang tahu bahwa rune-rune itu adalah hasil dari teknik pemurnian tubuh tingkat abadi yang ia kembangkan. Bangkit. Setelah terdengar raungan marah, singgasana emas itu mulai bergetar dan goyang. Ia terus mengerahkan kekuatannya, tetapi kristal itu tak kunjung bergerak. Lalu, tepat ketika Xiang Yun sedang mengerahkan seluruh kekuatannya, ia mendengar suara tumpul dari dalam tubuhnya, dan tiba-tiba ia gemetar. Setelah merasakan apa yang terjadi, Yesuan bergumam, sial. Dia benar-benar melakukannya. Para ahli lainnya juga menyadari bahwa sesuatu telah berubah dan mulai merenungkan situasi tersebut. Gadis kecil ini benar-benar menembus batasnya dengan mudah. Meskipun dia hanya menembus batas alam hampa, ini sudah dianggap belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh mengejutkan. Taois Changhai dan Taois Suyun bertukar pandang, tetapi tidak mengatakan apapun. Ledakan. Cahaya keemasan melesat ke langit, dan Xiang Yun yang telah mengerahkan terlalu banyak tenaga, tiba-tiba terjatuh ke belakang. Wah, dia berhasil. Pada saat ini, tatapan semua orang melacak pergerakan kristal emas di langit dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Lalu, setelah Xiang Yun berdiri dan melihat kristal emas di langit, ia langsung berteriak, mau kabur. Mana mungkin aku membiarkanmu lolos? Begitu dia selesai berbicara, Xiang Yun melompat ke langit dan menggenggam kristal itu erat-erat. Seolah-olah kristal itu memiliki kesadarannya sendiri dan sedang berjuang untuk melepaskan diri. Merasakan hal ini, ia mengepalkan tangan kecilnya dan memukul kristal itu 2 kali, yang membuatnya berhenti. Dia luar biasa. Ini adalah momen bersejarah di benua timur. Saya tidak percaya apa yang saya lihat. Semua orang menatap kristal emas di tangannya dengan kaget. Kemudian, mereka berbalik untuk melihat kekuatan Sekte Dewa Gurun Agung. Bab 708 Lampu Malam Kristal. Sekte-sekte lain tidak pernah membayangkan bahwa meskipun persiapan mereka sudah sangat berat, mereka akan keluar tanpa membawa apapun dari pertemuan itu. Sekarang, bahkan kristal di alam kuno telah diambil. Setelah hari ini, pasti akan banyak orang jenius yang memilih bergabung dengan Sekte Great Wilderness Divine dibandingkan sekte lainnya. Dengan begitu banyaknya orang jenius yang dapat mereka pilih, para pemimpin Sekte Great Wilderness Divine mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Taois Changhai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, waktu telah berubah. Lupakan saja, lupakan saja. Aku benar-benar harus mengucapkan selamat kepada kalian kali ini. Kalian benar-benar menang lagi. Sekte Agung Wilderness Divine Anda memang luar biasa dalam mendidik murid. Ao Lei tersenyum lebar hingga senyumnya melebar dari telinga ke telinga. 2 kali berturut-turut. Sekte Great Wilderness Divine telah menang 2 kali berturut-turut. Lebih jauh lagi, mereka melakukannya dengan cara yang mendominasi. 3 dari 10 peserta terakhir berasal dari Sekte Great Wilderness Divine. Sungguh sesuatu yang patut dibanggakan. Haha, Taois Changhai, kau terlalu memuji kami. Kami hanya mengajari mereka sebagaimana mestinya. Mendengar kata-kata Ao Lei, Gao Sun tercengang. Sepertinya kakak senior Ao juga belajar menyombongkan diri dengan rendah hati. Bagaimanapun, para kultivator dari Sekte Dewa Gurun Agung sangat bersemangat setelah kemenangan itu. Punggung mereka tegak, dan kepala mereka tegak. Xiang Yun yang semula dianggap sebagai pembuat onar dan dijauhi bak wabah, kini telah menjadi objek kekaguman dan kebanggaan mereka. Pada saat ini, cahaya keemasan menyambar, dan sebuah patung baru muncul di samping patung ketua Tian Xuan. Sosok yang digambarkan di patung ini adalah Xiang Yun. Meskipun patung ini jauh lebih kecil daripada patung-patung lainnya, patung ini memegang palu besar di tangannya, memancarkan rasa penindasan yang sangat kuat. Pada saat ini,
Xiang Yun dan Hua Rufeng diteleportasi keluar, yang secara resmi menandai berakhirnya pertemuan tersebut. Guru, kakak pertama, kakak kedua. Sambil memegang kristal itu erat-erat di tangannya, Xiang Yun berjingkrak ke arah Ye Xuan dan mengangkat kedua tangannya ke atas, dengan jelas meminta untuk digendong. Ye Xuan menurutinya dan mengangkatnya tinggi-tinggi sambil tersenyum bahagia di wajah mereka berdua. Setelah Ye Xuan mengangkatnya dan berputar beberapa kali, dia menurunkannya lagi. Setelah itu dia langsung berlari ke arah kedua kakak perempuannya, mencubit kulit mereka hanya untuk memastikan bahwa mereka nyata. Xiang Yun berkata tak percaya, kakak pertama, kakak kedua, jadi kalian berdua tidak akan tidur selamanya. Kalian membuatku takut setengah mati. Mendengar kata-kata ini, Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun, yang awalnya hendak memujinya, malah mengusap kepalanya dengan kuat, berkata dengan serius, kakak ketiga, bukankah sudah kukatakan berkali-kali? Nanti, kau tidak bisa seenaknya bilang orang lain tidur selamanya, ya. Itu tidak baik. Oke. Setelah dia setuju, dia berlari ke Ye Xuan dan menyerahkan kristal yang dia pegang erat selama ini. Guru, ambillah kristal ini, katanya dengan gembira. Oh, Ye Xuan tertegun. Ia menatap Xiang Yun sambil tersenyum dan bertanya, kau sudah berusaha keras untuk mendapatkan kristal ini. Kenapa kau memberikannya padaku? Bohong jika mengatakan Ye Xuan tidak tergoda oleh kristal itu. Namun, sebagai gurunya, ia tidak mungkin mengambil harta karun yang telah susah payah diperoleh muridnya. Xiang Yun menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius setelah berpikir sejenak, Guru, saya ingin guru membantu saya menanamkan kristal ini di tempat tidur saya. Dengan begitu, saya bisa tidur nyenyak di kemudian hari. Setelah mendengar kalimat ini, Gao Sun yang awalnya santai langsung tertawa terbahak-bahak. Kakak senior Gao, apa yang sedang kamu lakukan? Hahaha, maaf banget aku nggak bisa tahan. Kamu juga kaget, kan? Gao Sun mengatakan ini sambil menatap Xiang Yun dengan tidak percaya. Kristal emas ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh banyak kultivator. Jika dia bisa memurnikannya, level kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Namun, ia sebenarnya ingin benda itu tertanam di tempat tidurnya agar ia bisa tidur lebih nyenyak. Apakah ini nasib menyedihkan yang harus dialami oleh harta surgawi? Sejujurnya, jika dia memberikannya kepadanya, Gao Sun tidak akan keberatan menceritakan kisah padanya setiap malam. Haha, dia masih kecil. Dia seharusnya lebih memahami nilainya nanti kalau sudah besar, kata Ao Lei sambil tersenyum pada Xiang Yun. Saat itu, Ye Xuan mengusap kepala Xiang Yun dan membantunya merapikan rambutnya sambil berkata, Yuner, kristal ini adalah harta karun yang sulit ditemukan dalam 10.000 tahun. Kristal ini mengandung kekuatan yang luar biasa. Jika kau bisa memurnikan semua kekuatan di dalam dirimu, maka tingkat kultivasimu akan meningkat pesat. Akan sia-sia jika kau menanamkannya di tempat tidurmu. Oh, benda ini benar-benar sekuat itu. Setelah berpikir sejenak, mata Xiang Yun mulai berputar sebelum menyerahkan kristal itu kepada Ye Xuan. Guru, kalau begitu, aku akan memberikan kristal ini kepadamu. Mendengar ini, Ye Xuan bertanya sambil tersenyum, bisakah kau memberitahuku alasannya? Bab 709 Hadiah. Terima kasih para pembaca. Ye Xuan tidak ingin mengambil sesuatu yang telah susah payah diperolehnya, tetapi penasaran mengapa dia ingin memberikannya kepadanya. Xiang Yun menjawab dengan ekspresi serius, Guru, bukankah Anda mengatakan bahwa memurnikannya akan meningkatkan tingkat kultivasi seseorang secara signifikan? Guru, jika Anda memurnikan kristal emas ini, Anda bisa menjadi lebih kuat. Dengan begitu, kita bisa berkeliling dunia tanpa khawatir di masa depan. Guru, biasanya Anda mengajar dan memberi kami hal-hal baik, tetapi kami tidak punya banyak hal untuk diberikan sebagai balasan, jadi, kristal ini jelas merupakan kesempatan yang baik untuk membalas budi Anda. Lagi pula, kakak perempuanku bilang kalau aku ketemu orang yang aku suka nanti, aku harus kasih dia hadiah spesial. Karena aku sangat menyukai guru, hadiah spesial ini kupersembahkan untukmu, katanya dengan gembira. Namun, setelah mendengar kata-kata ini, wajah Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun langsung memerah. Ini bukan jenis suka yang mereka maksud. Hahaha. Pada saat ini, Ye Xuan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, ia memahami makna polos di balik kata-kata Xiang Yun, tetapi juga merasa sangat tersentuh. Meski begitu, dia tetap tidak mau menerima kristal ini. Setelah merenung sejenak, Ye Xuan berkata, baiklah, batu kristal ini akan menjadi hadiahmu untukku. Aku akan menerimanya. Setelah menerima kristal itu, Ye Xuan tersenyum dan meletakkannya kembali ke tangan Xiang Yun. Sekarang, aku akan memberikan kristal ini kepadamu, karena aku juga menyukaimu. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Namun, pada saat ini, Xiang Yun tercengang dan tidak tahu harus merasakan apa. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah gurunya tidak puas dengan hadiah yang diberikannya? Kalau tidak, mengapa dia mengembalikannya padanya?
Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana mengungkapkan pikiran dan emosinya saat ini. Karena itu, dia menjadi bingung dan cemas. Ketika para penonton melihat ini, mereka menjadi sangat gugup. Apakah dia akan tiba-tiba mengamuk lagi? Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka hanya bisa berdoa agar Yesuan tidak terlalu memprovokasinya dan menerima hadiah itu begitu saja. Saat itu, Xiang Yun berkata dengan agak sedih, "Guru, apakah guru tidak puas dengan hadiah yang saya berikan? Apakah itu sebabnya guru mengembalikannya kepada saya?" Saat ia mengatakan ini, air mata mulai menggenang di matanya. Ia sungguh ingin memberikan hadiah istimewa kepada gurunya, tetapi benda paling berharga yang dimilikinya saat ini adalah kristal ini. Meskipun Yesuan telah menerimanya, dia kembali dalam waktu kurang dari sedetik. Bagi saya, setiap murid saya memiliki posisi yang sangat penting di hati saya. Bagaimana mungkin saya tidak puas dengan karunia yang Anda berikan kepada saya? Sebenarnya, hanya sedikit yang bisa kulakukan untukmu. Aku hanya bisa menjamin bahwa dengan kemampuanku, aku bisa membantumu memperbaiki dan melindungimu. Semua ini adalah hal-hal yang sangat ingin kulakukan. Setelah mendengar kata-kata Yesuan, Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun menundukkan kepala dan diam-diam menyeka air mata mereka. Bagaimanapun, tindakan Yesuan selama ini adalah bukti terbaik betapa ia peduli pada mereka. Setelah berpikir sejenak, Yesuan melanjutkan, "Meskipun aku bisa melindungimu sekarang, aku tidak bisa melindungimu selamanya. Sebelum kalian pergi dan menjelajahi dunia sendirian, satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah berusaha sebaik mungkin untuk membantu kalian menjadi lebih kuat dan mandiri. Dengan begitu, aku akan merasa lebih tenang." Mendengar kata-kata Yesuan, semua orang terdiam, dan para murid dari sekte lain tanpa sadar menatap guru mereka masing-masing. Apakah guru mereka rela melakukan sejauh ini demi perkembangan dan kesejahteraan mereka? Setelah merasakan tatapan ini, banyak guru merasa agak bersalah. Apa-apaan? Bagaimana semua orang akhirnya membandingkan guru? Tidak mungkin mereka bisa menyamai Yesuan. Perbandingannya sungguh tidak adil. Para tetua dari berbagai faksi utama awalnya ingin tinggal di sini dan berbincang-bincang dengan rekan-rekan mereka, tetapi tampaknya mereka tidak bisa tinggal terlalu lama, jangan sampai makin banyak perbandingan yang dibuat antara mereka dan Yesuan. Guru, tak perlu bicara lagi. Guru selalu begitu perhatian kepada kami. Bagaimana mungkin kami tak tahu dan mengerti betapa besar kepedulian guru kepada kami? Zhuge Yuiwei menyeka air matanya dan mengucapkan kata-kata itu dengan suara gemetar. Kemudian, ia berjongkok dan mengusap kepala Xiang Yun untuk menenangkannya. "Kakak ketiga, kamu harus patuh dan mendengarkan instruksi guru, oke?" Xiang Yun menganggukkan kepalanya pelan. Bab 710 ini berhasil. Terima kasih para pembaca. Setelah mendengar kata-kata Zhuge Yuiwei, Xiang Yun tidak terus membuat keributan. Ada banyak hal yang tidak diketahuinya, tetapi dia tahu bahwa gurunya melakukan semua hal itu demi dirinya. Melihat Xiang Yun akhirnya tenang, Yesuan terkekeh. Sepertinya kata-katanya sangat ampuh menyentuh hati murid-muridnya. Ding! Tuan rumah telah memberikan muridnya, Xiang Yun, sebuah kristal emas kuno. Tuan rumah telah menerima hadiah kritikal 10.000 kali lipat. Eagles Nov 1, oh! Dia bahkan belum memegang kristal itu semenit pun, namun entah bagaimana sistem telah menerima kenyataan bahwa dialah pemilik kristal emas itu. Apakah dia bisa melakukan hal ini dengan hal lain di masa mendatang? Meskipun Yesuan masih terlihat sangat tenang, dia begitu gembira hingga ingin melompat-lompat. Ding! Selamat, tuan rumah telah mendapatkan kristal ungu kuno dari hadiah kritis. Hah! Kristal ungu. Dia tidak yakin apa arti perbedaan warna itu, tetapi karena itu adalah hadiah kritis 10.000x, itu pasti lebih unggul daripada kristal emas. Pada saat ini, hati Yesuan dipenuhi kegembiraan, dan bahkan sudut mulutnya pun melengkung tanpa sadar. Namun, pada saat ini, Xiang Yun, yang selama ini terdiam, sepertinya teringat sesuatu dan berkata terus terang, "Guru, meskipun saya tidak tahu banyak, saya tahu bahwa belum lama ini, Anda mengatakan kepada kami bahwa jika Anda ingin mencapai alam berikutnya, Anda hanya membutuhkan sebuah kesempatan. Kebetulan, kristal ini mungkin bisa membantumu, tapi kau enggan menerimanya. Kalau begitu, harta apa yang bisa membantumu?" Begitu dia selesai berbicara, semua orang tercengang. Yesuan hampir mencapai alam berikutnya. Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama sejak Yesuan mencapai alam tertinggi? Semua anggota Sekte Dewa Gurun Agung tercengang, dan orang-orang luar bahkan lebih tercengang. Kata-kata Xiang Yun seperti melempar bom ke danau yang tenang. Benarkah? Pedang abadi Ye masih sangat muda, tapi dia sudah hampir mencapai alam kuno. Jika Yesuan benar-benar berhasil menembus level ini, ia akan menjadi yang pertama di benua timur, dan statusnya sebagai ahli nomor 1 di benua timur akan semakin kokoh. Ia bahkan akan melampaui para ahli dari generasi yang lebih tua, seperti gurunya, Tian Xuan. Tidak terpahami, sungguh tidak terpahami.
Seorang ahli yang tak tertandingi telah muncul di Sekte Great Wilderness Divine kami. Ao Lei sudah menari dengan gembira seperti anak kecil. Namun, sangat disayangkan Ye Xuan tidak mau menerima kristal dari Xiang Yun, jadi dia mungkin harus menunggu kesempatan lain untuk terobosannya. Lalu, tiba-tiba, Ye Xuan mengeluarkan kristal yang memancarkan cahaya ungu. Gadis kecil, kau tak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Aku akan menggunakan kristal ungu ini saja. Pada saat ini, ada keheningan yang mematikan. Dan kemudian semua kekacauan terjadi. Sial. Aku penasaran kenapa dia tidak tertarik pada kristal emas itu. Ternyata dia punya kristal yang lebih bagus. Apa maksud semua kata-katamu tadi? Apa itu semua cuma akting? Aku benar-benar harus memberikannya padanya. Baiklah. Pamerkan harta karunmu yang mewah itu. Aku tidak mau melihatnya. Ayo kita pergi saja. Pada saat ini, kristal ungu di tangan Ye Xuan melepaskan aura yang sangat kuat, dan cahaya ungu yang dipancarkannya meluas hingga radius 1000 meter. Bahkan Gao Sun pun tak dapat menahan diri untuk ikut memberikan pendapatnya. Aku benar-benar harus mengakuinya, adik muda. Awalnya aku merasa kasihan padamu, tapi sepertinya simpatiku terbuang sia-sia. Kristal ungu ini mungkin mengandung kekuatan 100 kali lipat lebih besar daripada yang emas, kan? Jika kau benar-benar menyempurnakannya, bukankah menerobos akan menjadi hal yang mudah? Ao Lei juga mendekat untuk mengamati kristal itu lebih dekat. Hahaha, adik muda Ye selalu seperti ini. Semua yang dia lakukan sungguh mengejutkan. Baik itu kekuatan sucinya, pedang sucinya, dan bahkan kristal ungu ini, dia benar-benar tiada duanya. Meski begitu, semua orang bingung. Dari mana Ye Xuan mendapatkan kristal ungu ini? Apakah kristal seperti ini diproduksi di tempat lain di benua timur? Apakah mereka tidak akan tahu tentang tempat seperti itu? Peluang apa lagi yang belum mereka temukan di benua timur? Ye Xuan tidak berpartisipasi dalam pertemuan itu, jadi dia pasti tidak mendapatkannya dari sana. Saat itu, Xiang Yun berada tepat di samping kristal ungu itu, mengamatinya dengan saksama. Ketika ia menyadari bahwa kristal itu ternyata mengandung kekuatan yang lebih besar daripada kristalnya, senyumnya langsung merekah. Ini luar biasa. Kristal ungu guru jauh lebih kuat daripada yang baru saja kudapatkan. Melihat Yuner melompat kegirangan, Ye Xuan mengusap kepala kecilnya dan berkata, Yuner, kau tak perlu khawatir tentangku. Aku sebenarnya punya banyak harta karun. Bab jaringan 711. Jadi jangan khawatir, kamu bisa menyimpan harta yang kamu peroleh untuk digunakan sendiri, oke? Terima kasih para pembaca. Setelah mendengar perkataan Ye Xuan, Xiang Yun tidak lagi memikirkan masalah itu dan mulai meneliti kristal emas di tangannya. Berbalik, dia berlari ke Zhuge Yuiwei dan berkata, Kakak pertama, saat kita kembali ke puncak awan langit, bisakah kau membantuku menanamkan kristal ini di tempat tidurku? Saya ingin tidur nyenyak setiap hari. Zhuge Yuiwei benar-benar ingin tahu apa yang ada di benak adik ketiganya. Semua yang dikatakannya seolah menjungkir balikkan akal sehat. Baiklah, baiklah. Kita akan melakukannya saat kita kembali. Ye Xuan menyimpan kristal ungunya dan melihat sekeliling. Ia menyadari semua orang masih terkejut, lalu terkekeh. Perjalanan ini sangat berharga, dan sekarang setelah dia memiliki kristal ungu dan buah persik abadi kekacauan, dia siap untuk menerobos dan mencapai alam kuno. Pertemuan telah berakhir, dan saatnya untuk kembali. Akan tetapi, sebelum semua orang pergi, para ahli dari faksi dan sekte lain berkumpul di sekitar pasukan sekte Great Wilderness Divine sambil tersenyum, jelas-jelas mencoba menjalin hubungan yang lebih baik dengan mereka dan meninggalkan kesan yang baik. Haha, selamat. Murid pedang abadi Ye memang memiliki bakat yang tak terbatas. Kemenangan ini memang pantas. Pedang abadi Ye, tingkat kultivasimu saat ini sudah tak tertandingi. Aku khawatir tak lama lagi kau akan mencapai alam kuno. Aku ingin mengucapkan selamat kepadamu sebelumnya, Liu Xinghe menghampiri dan berkata sambil tersenyum. Ye Xuan tersenyum dan berkata, terima kasih atas kata-kata baikmu. Aku harap aku bisa benar-benar menerobos. Tao Su Yun juga datang dan berkata, adik Ye, kamu terlalu rendah hati. Dengan potensimu, itu tidak akan sulit. Saya telah menjalani ratusan tahun hidup saya dan telah melihat serta mendengar berbagai macam hal. Namun, ini pertama kalinya saya melihat seseorang dengan bakat sehebat Anda. Meskipun kau masih muda, kau akan mencapai sesuatu yang hampir tak seorang pun di benua timur akan mampu capai seumur hidup mereka. Buat kami bangga dengan menjadi ahli alam kuno pertama di benua timur. Pujian Taois Suyun sama sekali tidak berlebihan. Sejak pertama kali bertemu Ye Xuan telah mengejutkannya berkali-kali. Ye Xuan tersenyum dan menjawab, haha, Taois Suyun, kamu terlalu sopan. Meskipun aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya, aku akan berusaha sebaik mungkin. Mendengar ini, Taois Suyun tersenyum gembira. Kalau ada waktu, kau bisa mengunjungi sekte Jade Lake Divine. Aku akan membawakan daun teh terbaik dan menikmati beberapa cangkir bersamamu. Baiklah,
Semoga selamat jalan, Taois Suyun. Setelah melihat yang lain pergi satu persatu, Yesuan mendesah dalam hati. Kalau saja gurunya masih hidup, dia mungkin akan tersenyum lebar. Tak peduli apapun, murid-murid Yesuan tampil cukup baik untuk membuat siapapun bangga, dan membawa kejayaan bagi Sekte Great Wilderness Divine. Rohnya di surga mungkin akan sangat bahagia. Mendesah. Setelah melihat Taois Suyun telah pergi, Chu Batian juga datang untuk menawar bersama dengan peri reinkarnasi. Adik Ye, hasil pertemuan ini benar-benar membuka mata kita. Sekte Dewa Alam Liar Agung akan benar-benar meroket setelah ini. Lagi pula, aku cukup beruntung bisa menyaksikan betapa hebatnya murid-muridmu. Sungguh mengagumkan, kata Chu Batian sambil tersenyum. Meskipun peri reinkarnasi telah berhasil memperoleh warisan Sang Suci, dia gagal memperoleh posisi juara yang didambakan berkat usaha Suge Yuiwe. Karena perkara ini, kepercayaan dirinya menjadi terpukul, karena dia percaya dirinya tak terkalahkan setelah mewarisi warisan Sang Santa. Chu Batian sebenarnya juga sangat kesal. Dia telah bersusah payah mempersiapkannya untuk pertemuan ini, tetapi dia kalah. Sulit untuk menerimanya. Penatua Chu, kata-katamu terlalu baik. Sebelum Yesuan sempat menyelesaikan kalimatnya, Gao Sun langsung menyela dengan keras, Sekte Agung Gurun Ilahi kami selalu menaruh perhatian besar pada pembinaan murid sejak zaman dahulu. Jika Anda punya waktu luang di masa mendatang, silakan kunjungi sekte kami untuk referensi. Kami akan menyambut Anda dengan tangan terbuka. Setelah mendengar ini, pasukan lain yang hadir terdiam. Itu jelas pesan rekrutmen yang ditujukan kepada para jenius mereka. Jika orang-orang jenius itu pergi berkunjung ke sana, kemungkinan besar mereka akan tinggal di sana selamanya. Sialan deh orang gak tahu malu ini. Bab 712 Kekhawatiran Suge Yuiwe. Terima kasih para pembaca. Untungnya, periode perekrutan Sekte Dewa Gurun Agung belum dimulai. Kalau tidak, banyak murid jenius mungkin telah dicuri. Sialan, ayo pergi sekarang. Jika mereka membiarkannya melanjutkan omongannya, murid-murid mereka mungkin akan mulai berpikir ulang tentang sekte tersebut. Karena itu, banyak kekuatan segera pergi. Melihat pemandangan ini, Gao Sun agak bingung dan jengkel. Lagi pula, ia pikir ini adalah kesempatan yang sempurna. Chu Batian hanya menyeka keringat di dahinya dan berkata, rekan Taois Gao, lelukonmu sama sekali tidak lucu. Baiklah, kami pamit dulu. Peri reinkarnasi, pergilah dan ucapkan selamat tinggal pada pedang abadi Ye dan yang lainnya dulu. Setelah itu, kita akan kembali. Peri reinkarnasi menangkupkan tinjunya dan membungkuk hormat kepada Yesuan sambil berkata, Ketua Yesuan, terima kasih telah menyelamatkanku terakhir kali. Aku akan mengingat kebaikanmu seumur hidupku. Yesuan melambaikan tangannya ke arahnya, memberi isyarat agar dia tidak terlalu ambil pusing dengan masalah itu. Ini hanya masalah kecil, kata Yesuan acuh tak acuh, tapi dia tidak berpikir begitu. Ketua Yesuan, mungkin ini masalah sepele bagimu, tapi bagiku, ini adalah kebaikan yang menyelamatkan nyawa dan tak akan pernah bisa kubalas. Jika suatu hari nanti aku bisa membantumu, kuharap kau tidak berbasa-basi dan langsung memberitahuku. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Mendengar ini, hati Yesuan bergetar, tetapi ia tidak menolak. Gadis ini cukup bijaksana. Sayangnya, dia bukan muridnya. Ia hanya mengangguk mengiyakan. Setelah melihat Yesuan mengangguk, peri reinkarnasi mengalihkan pandangannya ke Suge Yuiwe, saat adegan di mana mereka berdua saling melenyapkan kembali terputar dalam pikirannya. Jika kita bertarung lagi, aku pasti tidak akan kalah. Setelah mengatakan ini, dia berbalik tanpa ragu dan mengikuti Chu Batian kembali. Suge Yuiwe mengepalkan tangannya erat-erat sambil memperhatikan kepergian peri reinkarnasi. Matanya tampak sedikit sayu. Menurutnya, perkataan peri reinkarnasi sebelum kepergiannya tidaklah sia-sia. Lagi pula, titik awal mereka memang berbeda. Peri reinkarnasi sangat berbakat, yang membawanya terpilih dan dilatih sebagai seorang santa, padahal sebelumnya ia hanyalah orang biasa. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa menyaingi peri reinkarnasi adalah karena gurunya, yang telah membesarkannya dengan harta yang tak terhitung jumlahnya dan mengajarinya banyak fakta kultivasi yang kuat. Namun, bisakah dia menjembatani kesenjangan di antara mereka? Setelah melihat peri reinkarnasi pergi, suasana hati Suge Yuiwe agak sedih. Pada saat ini, telapak tangan yang hangat mengusap kepalanya dengan lembut. Suge Yuiwe mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Suge Yuiwe bergumam pelan, dan Yesuan menghiburnya, jangan biarkan pikiranmu liar. Lagi pula, di hatiku, kalian bertiga jelas yang terbaik, dan akan selalu begitu. Asalkan kamu mau tekun, bahkan batang besi pun bisa digiling menjadi jarum. Kamu sudah cukup beruntung. Kamu tidak lebih buruk dari para jenius ini. Setelah mendengar perkataan Yesuan, Suge Yuiwe menenangkan dirinya dan hatinya dipenuhi kehangatan. Ya, guru. Saya mengerti. Saya pasti akan berkultivasi dengan tekun dan tidak akan mengecewakan Anda. Apa yang dikatakan gurunya sangat masuk akal.
Meskipun dia tidak sehebat jenius lainnya di langit, lalu kenapa? Keberuntungannya jauh lebih baik daripada para jenius lainnya. Meskipun sangat disayangkan dia tidak menjadi juara, lalu kenapa? Apa yang telah terjadi sudah terjadi. Apa gunanya menyesalinya sekarang? Yang perlu ia lakukan adalah terus maju. Ye Xuan tersenyum melihat Zhuge Yuiwei kembali bersemangat. Lalu, ia melirik murid-muridnya. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan berkata, "Xiyun, kemarilah juga." Mendengar ini, Feng Xiyun tertegun sejenak, lalu segera pergi ke sisi Ye Xuan. "Kalian berdua, ulurkan tangan kalian. Aku ingin memberi kalian sesuatu." Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun tercengang, tetapi mereka tetap patuh dan mengulurkan tangan mereka. Apa yang terjadi? Bab hadiah energi takdir 713 bagian 1. Mereka yang belum bepergian jauh tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi dan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat cahaya mengelilingi tubuh Ye Xuan. Terima kasih para pembaca. Kemudian, di saat semua orang menyaksikan dengan takjub, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengeluarkan energi takdir yang diterimanya dari alam kuno dan membaginya secara merata antara Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun. "Mengapa kamu melakukan ini?" Setelah menerima sedikit energi takdir pertama, Zhuge Yuiwei langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Energi takdir sangatlah berharga, dan merupakan sesuatu yang dirindukan oleh banyak sekali kultivator, karena dapat meningkatkan keberuntungan dan karma mereka. Bahkan Taois Changhai dan Taois Suyun, serta para ahli lainnya dari generasi tua, datang ke sini hanya untuk mendapatkan kesempatan itu. Namun, orang ini membocorkannya. Melihat ini, mata semua orang terbelalak kaget. Astaga! Apakah pedang abadi Ye melakukan apa yang kupikirkan? Apakah murid-muridnya begitu berharga baginya? Tak lama kemudian, Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun telah diresapi energi takdir. Namun, keduanya sangat menentang apa yang sedang terjadi. Mereka tidak ingin guru mereka mentransfer energi takdir kepada mereka. Namun, mereka tak berdaya karena kekuatan spiritual Ye Xuan membuat mereka tak berdaya dan tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya energi takdir mengalir ke dalam tubuh mereka. Jika mereka tahu Ye Xuan benar-benar akan melakukan ini, mereka pasti tidak akan menerimanya. Lagi pula, mereka tahu betapa berharganya energi takdir, dan betapa bermanfaatnya energi itu bagi guru mereka. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Pada saat ini, Zhuge Yuiwei dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, dan ketertarikannya dengan dunia di sekelilingnya meningkat. Zhuge Yuiwei berkata dengan suara gemetar, "Guru." Menyadari bahwa ia akan menangis lagi, Ye Xuan segera menghiburnya, "Baiklah, baiklah. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Tidak perlu dikatakan lagi. Aku sudah mempertimbangkan semua hal ini. Sebagai gurumu, aku hanya ingin membantumu semampuku. Dengan begitu, kau akan mampu bersaing dengan para jenius tak tertandingi lainnya. Semoga energi takdir ini bermanfaat bagimu. Masa depanmu bergantung pada usaha dan pilihanmu sendiri. Ingatlah itu." Mendengar ini, Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei tak kuasa menahan tangis. Guru mereka telah merawat mereka sejak mereka bergabung dengan sekte, dan telah berkorban begitu banyak untuk mereka. Bagaimana mereka bisa membalasnya di masa depan? Setelah merenung sejenak, Zhuge Yuiwei berkata dengan suara gemetar, "Guru, saya mengerti." Ekspresi Feng Xiyun tetap sama. Setelah menyeka air matanya pelan-pelan, ia semakin mengagumi gurunya dan berkata dengan tegas, "Guru, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Saya pasti akan fokus berkultivasi di masa depan." Ia tidak terlalu tertarik pada kultivasi, tetapi kini ia punya alasan untuk menjadi lebih kuat. Sekalipun ia tidak bisa menjadi ahli yang tak tertandingi, ia pasti akan berkultivasi dengan sungguh-sungguh agar tidak mengecewakan gurunya. Ye Xuan tersenyum puas. Xiang Yun sangat bingung saat ini, karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa kedua kakak perempuannya menangis? Mungkinkah energi takdir yang disebutkan kakak pertama adalah sesuatu yang langka? Lalu, tiba-tiba ia berkata sambil tersenyum nakal, "Guru, sepertinya aku mendapatkan banyak energi takdir yang baru saja kau berikan kepada kakak pertama dan kakak kedua. Bagaimana kalau aku memberikan bagianku kepadamu?" Mendengar ini, Ye Xuan langsung mencubit pipi mungilnya dan berkata, "Gadis kecil, omong kosong apa yang kau ucapkan? Ingat, aku tidak akan mengambil harta karun milikmu ini. Tapi guru, Anda sudah memberikan energi takdir yang baru saja Anda peroleh kepada kakak pertama dan kakak kedua. Bagaimana dengan diri Anda sendiri? Sepertinya aku punya banyak, jadi kenapa kamu tidak mengambil beberapa?" Mendengar ini, Ye Xuan merasa hatinya menghangat. Murid kecilnya ini sungguh tidak egois. Ding! Berkat energi takdir yang diberikan tuan rumah kepada murid-muridnya, Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun, tuan rumah telah menerima hadiah penting. Saat mendengar pemberitahuan sistem, Ye Xuan segera tersadar kembali. Haha, berhasil banget. Pada saat ini,
Ye Xuan dipenuhi dengan antisipasi, dan tidak sabar untuk melihat hadiah penting apa yang akan didapatnya kali ini. Bab 714 Hadiah Energi Takdir, Bagian 2. Ding! Selamat! Tuan rumah telah menerima hadiah kritik 10.000 kali lipat. Tuan rumah telah memperoleh 100 unit energi takdir tingkat abadi. Terima kasih para pembaca. Oh, ternyata ada tingkatan untuk energi takdir. Ye Xuan tertegun. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya menyadari sesuatu. Kepadatan energi takdir yang ia terima dari sistem benar-benar tak tertandingi oleh yang diberikan oleh alam kuno. Kali ini dia benar-benar mendapat untung besar. Dia mengusap kepala Xiang Yun dan berkata, aku juga punya energi takdir, jadi kamu tidak perlu khawatir. Setelah mendengar ini, mereka yang masih menonton menunggu dengan napas tertahan. Apakah pedang abadi Ye akan pamer lagi? Beberapa saat kemudian, angin dan awan berkumpul di atas Ye Xuan, dan aura yang kuat menyapu. Gelombang cahaya kemasan jatuh menimpa Ye Xuan, sementara energi takdir tingkat abadi yang pekat menyelimutinya. Energi takdir ini sangat padat. Bahkan tidak sepadat yang tadi. Apakah Ye Xuan benar-benar akan menjadi ahli alam abadi tersegel pertama di benua timur? Sejak zaman kuno, mereka yang memiliki energi takdir dalam jumlah besar ditakdirkan untuk menempuh perjalanan kultivasi yang lebih jauh daripada yang lain. Kepadatan energi takdir yang menyelimuti Ye Xuan jauh lebih besar daripada yang pernah dilihat siapapun di sekitar ahli lainnya. Jika Ye Xuan tidak bisa menjadi ahli yang tak tertandingi bahkan dengan ini, maka itu adalah kesalahannya sendiri. Semua orang tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin Sekte Great Wilderness Divine bisa begitu beruntung merekrut Ye Xuan? Kekuatan-kekuatan yang sebelumnya ragu untuk menjalin hubungan persahabatan dengan sekte tersebut kini yakin. Sekalipun mereka tidak bersekutu dengan Sekte Dewa Gurun Agung, mereka harus menghindari menjadi musuh dengan cara apapun. Ye Xuan saja sudah cukup untuk menghalangi musuh manapun. Kita harus memikirkan cara untuk membangun hubungan baik dengan Sekte Great Wilderness Divine. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan. Kita harus memanfaatkannya dengan baik. Pada saat ini, pasukan yang hadir telah menyusun rencana mereka masing-masing. Mereka semua berencana untuk mendekati berbagai pemimpin Sekte Great Wilderness Divine, serta mereka yang berpengaruh. Hehe, sepertinya Sekte Dewa Gurun Besar kita akan memiliki ahli yang tak tertandingi. Ao Lei terkekeh. Ia hampir tak bisa menahan kegembiraannya akan masa depan Sekte Dewa Gurun Agung. Wah, energi takdir guru sungguh luar biasa. Xiang Yun sangat terkejut. Adakah yang tidak dimiliki gurunya? Beberapa orang sudah mulai terbang kembali ke puncak untuk menyambut Ye Xuan, tetapi dia tidak ingin menghibur mereka, jadi dia berkata, kakak senior Ao, aku akan membawa murid-muridku kembali terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi bersama. Ao Lei juga merasa sudah waktunya untuk pergi. Namun, Gao Sun berpikir lain. Ini saat yang tepat baginya untuk menggertak dan membangun koneksi. Tanpa Ye Xuan di dekatnya, dialah yang akan menjadi pusat perhatian. Melihat Gao Sun seperti ini, murid-muridnya saling berpandangan, lalu diam-diam setuju untuk pergi bersama, meninggalkan guru mereka. Yue Lun juga menghampiri Ye Xuan dan berkata, adik muda Ye, ayo kita pulang bersama. Perjalanan akan lebih seru dengan begitu. Baiklah. Ye Xuan setuju dengan lembut. Oleh karena itu, murid-murid puncak awan langit dan puncak langit air berangkat bersama-sama. Saudara muda Ye, puncak awan langit sekarang sangat terkenal. Sepertinya jumlah pendaftar untuk bergabung dengan puncak awan langit akan jauh melampaui puncak-puncak lainnya ketika sekte ini membuka pintu rekrutmen berikutnya. Ngomong-ngomong, berapa banyak murid yang akan kau terima? Tanya Yue Lun dengan penuh minat, matanya dipenuhi rasa iri. Jika murid-muridnya dapat berbuat sebaik Suge Yue, dia akan dapat bangun dari tidurnya sambil tersenyum setiap hari. Lalu ada kasus aneh Xiang Yun, yang entah bagaimana muncul sebagai juara pertemuan. Berita ini pasti akan mengejutkan semua orang di benua timur. Melihat betapa hebatnya para murid dan ketua puncak awan langit saat ini, tidak aneh jika banyak orang jenius yang berjuang mati-matian untuk bergabung dengan puncak awan langit untuk berkultivasi. Ye Xuan menatap Yue Lun dan merenung sejenak. Haruskah ia menerima beberapa murid lagi? Ia belum membuat keputusan tentang masalah ini. Bab 715 murid lagi. Ye Xuan merasa menerima 3 murid sudah cukup. Meskipun ia memiliki sistemnya, memiliki terlalu banyak murid akan mengganggu kultivasinya sendiri, dan juga akan menyulitkannya untuk mendidik murid-muridnya secara efektif. Terima kasih para pembaca. Kualitas-kuantitas tampaknya menjadi pendekatan terbaik saat ini. Lebih jauh lagi, sistem tersebut sekarang memiliki fungsi sistem pasangan, dan dia memiliki kandidat yang tepat untuk ini di depannya saat ini. Aku juga belum memikirkan berapa banyak murid yang harus kuterima, tapi kemungkinan besar aku tidak akan menerima lagi. Lagi pula, hal terindah dari puncak langit awan adalah semua orang merasa seperti keluarga. Terlalu banyak murid hanya akan merusak keseimbangan harmoni ini.
Sebaliknya, aku berharap kakak senior Yuelun akan menerima beberapa murid jenius lagi. Melihat Ye Xuan tidak bercanda, Yuelun terkejut. Ini adalah kesempatan bagi puncak awan langit untuk berkembang dan menjadi faksi terkuat dalam sekte Dewa Belantara Agung, namun Ye Xuan menyia-nyiakannya. Namun, setelah memikirkannya dengan serius, Yuelun menyadari bahwa hal ini wajar bagi puncak awan langit. Bahkan para pemimpin puncak awan langit di masa lalu tidak menerima banyak murid, bahkan banyak yang hanya menerima satu murid, seperti Tian Xuan. Sebagai perbandingan, Ye Xuan adalah anomali dengan 3 murid. Sepertinya ini sudah menjadi praktik umum di puncak langit awan. Meskipun begitu, murid-murid yang mereka rekrut hampir selalu kuat. Berbeda dengan puncak-puncak lainnya, tampaknya strategi puncak Cloud Sky adalah menaruh semua telurnya dalam satu keranjang, atau hanya beberapa keranjang. Setiap murid Ye Xuan telah menunjukkan potensi dan kekuatan yang luar biasa. Pada suatu saat, mereka akan diakui sebagai ahli yang tak tertandingi, bukan sekadar jenius. Haha, kalau begitu aku terima saja kata-kata baik dari saudara muda Ye. Murid-muridku tidak sehebat kalian, jadi kita hanya bisa menebusnya dengan mencoba merekrut lebih banyak murid. Yuelun mengatakan ini sambil tersenyum, tetapi ia tak kuasa menahan perasaan sedikit tertekan. Di antara murid-muridnya, hanya Li Hanyi yang bisa menyamai Ye Xuan. Kakak senior, kenapa kamu terlihat sedikit sedih? Ye Xuan tersenyum dan bertanya dengan bingung. Mendengar ini, Yuelun memutar bola matanya tak berdaya. Bocah ini penyebabnya. Siapapun pasti akan tertekan jika membandingkan diri dengannya. Pria ini hanya tahu cara menghancurkan kepercayaan diri orang lain seharian. Itu sungguh menyebalkan. Ada satu hal lagi, kakak senior Yuelun, kau tidak lupa apa yang kukatakan beberapa waktu lalu, kan? Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat sesuatu dan berbisik di telinganya. Seluruh tubuh Yuelun menegang saat ini terjadi, merasa sangat bingung. Kemudian, ia teringat bahwa Ye Xuan pernah mengundangnya ke puncak Yuntian untuk mengobrol santai saat senggang. Bahkan, Ye Xuan mengatakan akan memberinya hadiah. Hadiah macam apa itu? Kenapa kamu merahasiakannya? Adik muda Ye, apa yang akan kamu berikan padaku? Cepat katakan. Jangan biarkan aku menggantung. Ye Xuan tersenyum nakal. Kemudian, ia mendekatkan diri ke telinganya dan meniup lembut, membuat wajahnya langsung memerah. Ia segera berbalik dan melihat ke belakang. Ketika melihat para murid tidak menyadari apa yang sedang terjadi, ia menghela napas lega. Pada saat ini, Ye Xuan mengeluarkan pil obat lain dari ruang penyimpanannya, yang mengeluarkan aroma obat yang sangat harum. Apakah ini pil kelas abadi? Yuelun berseru kaget. Matanya terpaku pada pil di tangan Ye Xuan, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Kenapa dia mengambil pil berharga ini? Apa dia akan memberikannya padanya? Tidak mungkin, kan? Bagaimanapun juga, pil ini terlalu berharga. Namun, dia tahu bahwa jika dia mengonsumsi pil ini, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menerobos dan mencapai alam tertinggi. Pil di tangan Ye Xuan adalah pil pengisian darah kelas abadi. Meskipun itu adalah pil pemulihan, jumlah energi besar yang terkandung di dalamnya juga akan meningkatkan tingkat kultivasi orang yang mengonsumsinya. Karena Ye Xuan sudah memiliki banyak pil pemulihan, ia untuk sementara menyimpan pil penambah darah kelas abadi ini untuk Yuelun. Jika ia ingin berhasil mengejar Yuelun, ia harus berusaha keras. Bab 716 Pengakuan. Sambil memegang pil di tangannya, Ye Xuan menatap Yuelun dengan ekspresi serius. Yuelun menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Terima kasih para pembaca. Kakak senior Yuelun, kau telah mencapai puncak alam penguasa mistik, dan cepat atau lambat kau akan mencapai alam tertinggi. Tidak banyak hal yang bisa saya bantu, tapi pil ini seharusnya bisa mempercepat prosesnya. Yuelun tersentuh. Tatapannya masih tertuju pada pil di tangan Ye Xuan. Bagaimana mungkin dia tidak menginginkan pil ini? Namun, bagaimana mungkin dia menerima sesuatu yang berharga ini? Terlebih lagi, dia baru saja menerima bibit ciliat Goldfin belum lama ini. Yuelun sudah sangat berterima kasih kepadanya atas hal ini. Jika dia muridnya, tidak akan ada masalah dengan ini, tetapi hubungan mereka saat ini masih ambigu. Adik Ye, terima kasih atas niat baikmu, tapi aku tidak bisa menerima pil ini. Setelah berpikir lama, Yuelun tetap menolak dengan tegas. Ia harus tetap setia pada keyakinannya. Namun, Ye Xuan tidak mau membiarkan semuanya berakhir seperti ini, dan segera memulai penampilannya. Wajahnya muram, dan dia tampak sedikit panik. Kakak senior Yuelun, kenapa kau begitu kejam? Kau benar-benar menolak lagi. Aku benar-benar sedih. Melihat ekspresi sedih Ye Xuan, hati Yuelun bergetar hebat. Ia merasa agak bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Kakak senior, aku sudah lama ingin mengatakan sesuatu kepadamu, tetapi aku takut kamu tidak merasakan hal yang sama. Itulah sebabnya aku memendam perasaan ini di hatiku sampai sekarang. Apa maksudmu? Ada hal-hal yang memang seharusnya diungkapkan dengan lantang,
Alih-alih dipendam, sela Yuelun cepat. Apakah Yesuan benar-benar akan mengucapkan kata-kata yang ingin didengarnya? Saat ini, otak Yesuan sudah mulai bekerja keras, mencoba mengungkapkan pengakuan yang menyentuh. Ekspresinya tampak sedikit malu, tetapi ia berbicara dengan tulus. Kakak senior Yuelun, aku tidak akan berbohong padamu. Awalnya aku pikir menyendiri itu yang terbaik, tapi setelah melihatmu, pikiranku berubah. Aku ingin tetap di sisimu sampai kita tua. Mungkin inilah cinta pada pandangan pertama. Sejak aku melihatmu, duniaku penuh warna. Mendengar itu, Yuelun mulai gemetar. Ia merasa lemas dan hampir jatuh ke tanah. Astaga! Apakah kata-kata Yesuan benar-benar tulus? Apakah dia benar-benar berhasil menyusup ke dalam hatinya? Yuelun tidak dapat menahan diri lagi setelah mendengar kata-kata itu, dan mengutarakan pikirannya. Baiklah, adik muda, tidak perlu dilanjutkan, sebenarnya, aku juga menyukaimu. Pengakuan itu berhasil. Saat itu, Yuelun bahkan bertanya-tanya apakah ia sedang bermimpi. Meskipun ia bermimpi tentang hal ini, ia mengira pria itu hanya tertarik untuk menggodanya. Ding! Selamat! Tuan rumah berhasil mendapatkan pasangan baru, Yuelun. Setelah mendengar pemberitahuan ini, Yesuan hampir melompat kaget. Ia merasa kata-katanya terlalu klise, dan ia ingin melanjutkan dengan sesuatu yang lebih ringan. Namun, tampaknya kata-kata manisnya yang manis telah berhasil. Namun, yang membuatnya agak menyesal adalah ia tidak mendapatkan undian lotre gratis seperti sebelumnya. Namun, ia kini memiliki target baru untuk mendapatkan hadiah penting. Lagi pula, Yanran masih berada di benua surga, jadi meskipun dia ingin memberinya barang, dia tidak bisa. Di dalam kantong penyimpanan Yesuan, masih ada banyak harta dan pil. Sebentar lagi, ia akan menyisihkan sebagian untuknya, dan mungkin bahkan memurnikan beberapa lagi. Dengan begitu, ia akan bisa menuai hasil yang melimpah. Dia hampir tidak sabar. Hehe. Ia segera menenangkan diri. Lagi pula, ia masih dalam proses pengakuannya. Wajah Yesuan langsung menunjukkan keterkejutan, begitu pula sedikit kepanikan. Kakak senior Yuelun, apa kau yakin tidak bercanda? Apa kau benar-benar menyukaiku? Wajah Yuelun langsung memerah. Ia merasa sedikit malu. Setelah melihat sekeliling, ia menyadari bahwa murid-murid lain masih agak jauh. Fiuh! Bagaimana aku bisa bercanda denganmu tentang hal seperti itu? Pada saat ini, jantung Yuelun berdebar kencang. Bab 717 Ciuman. Kapan dia jatuh cinta padanya? Terima kasih para pembaca. Yuelun memikirkannya cukup lama, tetapi tidak dapat benar-benar mengetahui kapan hal itu dimulai. Yesuan, bocah nakal ini, berpura-pura lemah, tetapi kemudian tiba-tiba menunjukkan kemampuan luar biasa yang membuat semua orang tercengang. Setiap kali ia menghadapi krisis, ia selalu dapat mengatasinya dengan mudah, dan cara ia mengatasinya selalu begitu mengejutkan. Setelah ia menunjukkan kekuatannya, para pemimpin puncak lainnya akhirnya mulai mengenalnya lebih baik. Mungkin selama periode inilah ia mulai perlahan jatuh cinta pada Yesuan. Sulit untuk mengatakan bagaimana perasaan ini muncul, tetapi ia perlahan-lahan menyadarinya selama interaksinya dengan Yesuan. Maka, ketika mendengar pengakuannya, ia langsung menerimanya dan membalasnya dengan cara yang sama. Lagi pula, ia tahu kesempatan kedua untuk melakukannya mungkin takkan datang jika ia membiarkannya berlalu. Melihat dia akhirnya menerima tawarannya, dia tersenyum dan mengusap kepalanya, lalu meletakkan pil itu di tangannya. Kakak senior, karena kita sekarang sudah berpacaran, kamu seharusnya bisa menerima pil obat ini dengan lapang dada, kan? Jantung Yuelun bergetar. Haruskah dia menerimanya atau tidak? Setelah merenung sejenak, Yuelun menerima pil itu. Sejak saat itu, mereka berdua benar-benar menjadi pasangan yang membuatnya gembira. Namun, sekarang bagaimana? Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lebih jauh lagi, dia adalah pemimpin puncak langit air dan memiliki lebih dari 100 murid di bawahnya. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkan tanggung jawabnya dan pindah bersama Yesuan di puncak Cloud Sky, kan? Rasanya agak tidak masuk akal. Namun, ketika ia mengingat berbagai hal yang pernah mereka berdua alami sebelumnya, wajahnya langsung memerah. Karena itu, ia tak kuasa menahan diri untuk diam-diam mendekati Yesuan. Kemudian, setelah menciumnya dengan lembut, dia berbalik dan langsung pergi. Ah! Dia benar-benar melakukannya. Apa ini termasuk serangan diam-diam? Yesuan masih gembira setelah menerima konfirmasi dari sistem, jadi dia belum siap. Pikirannya linglung. Setelah melihat ekspresi konyol Yesuan, Yuelun tidak dapat menahan tawa. Adik muda Ye, kita sudah sampai di puncak langit air. Aku akan membawa murid-muridku kembali dulu. Kita bertemu lagi nanti kalau ada waktu. Waktu berlalu dengan tenang dalam proses tertawa dan bercanda, dan mereka telah mencapai wilayah sekte. Pada saat ini, Yesuan buru-buru berteriak, kakak senior, tolong tunggu sebentar.
Yuelun berpikir untuk mengasingkan diri agar bisa menembus dan mencapai alam tertinggi. Namun, setelah mendengar teriakan Ye Xuan, ia segera berbalik untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Ketika ia berbalik, ia menyadari Ye Xuan sedang menerkamnya seperti serigala. Wajahnya memucat karena ketakutan dan ia merasa seperti rusa yang tersambar lampu mobil. Dia merasakan sepasang lengan hangat menariknya ke dalam pelukan hangat. Sebelum dia bisa meronta, dia menyadari bibirnya telah terkunci dengan bibir Ye Xuan. Yuelun tak percaya. Di depan begitu banyak orang, Ye Xuan berani menciumnya secara terang-terangan. Astaga! Kakak pertama, cepat lihat guru. Apa yang guru dan bibi bela diri Yuelun lakukan, seru Xiang Yun keras ketika menyadari apa yang sedang terjadi. Apakah gurunya dan kepala suku Yuelun sedang memainkan semacam permainan baru? Mengapa mulut mereka bersentuhan? Mungkinkah mereka sedang saling menyuapi? Zhuge Yuiwei tercengang melihat pemandangan ini, dan langsung menutup mata Xiang Yun. Ahem, batuk, kakak ketiga, baiklah. Anak-anak tidak boleh terlalu banyak bertanya tentang urusan orang dewasa. Kamu tidak boleh menonton adegan ini. Zhuge Yuiwei hanya bisa berkata dengan sabar sambil menutupi mata Xiang Yun dengan telapak tangannya. Namun, Xiang Yun masih bisa melihat apa yang terjadi melalui celah-celah jari-jarinya dan berkata dengan wajah datar, guru pasti menyembunyikan makanan lezat, tapi beliau tidak membaginya dengan kita. Beliau hanya ingin membaginya dengan kepala suku Yuelun, jadi beliau harus diam-diam menyuapinya dari mulut ke mulut. Tidak, aku harus melihat apa itu. Setelah mendengar kata-kata Xiang Yun, Feng Xiyun tidak dapat menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Baiklah, baiklah. Seperti yang kamu bilang, guru pasti sudah mencicipi makanan lezatnya sendiri. Feng Xiyun awalnya ingin menggoda gadis kecil ini, tetapi ketika melihat ekspresi malu Zhuge Yuiwei, ia urungkan niatnya. Mungkin leluconnya agak berlebihan saat ini. Pada saat ini, para murid dari puncak langit air juga menyusul. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, mereka semua tercengang. Ya ampun, hubungan guru dan paman bela diri Ye sudah sampai sejauh ini. Dia sudah menciumnya. Saya harus membagikan berita ini. Hehe, aku tidak menyangka paman bela diri Ye begitu berani. Dia mencium guru di depan umum dan bahkan tidak tersipu. Melihat kerumunan murid, telinga Zhuge Yuiwei memerah. Oh, ini sangat memalukan. Setelah berjuang melepaskan diri, Yuelun bisa dengan jelas mendengar jantungnya berdebar kencang. Citranya yang dingin dan acuh tak acuh telah hancur dalam sekejap. Ia benar-benar menciumnya di depan umum. Bab 718 di mana makanan lezatnya. Meski begitu, dia diam-diam gembira pada momen ini, dan merasa seluruh pengalaman itu tak terlupakan. Terima kasih para pembaca. Jadi ini rasanya berciuman. Setelah melakukan perbuatannya, Ye Xuan akhirnya merasa puas. Kakak senior, kau sudah menyergapku 2 kali, sedangkan aku hanya menyerangmu sekali, jadi bukankah ini adil? Setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, Yuelun mau tak mau memutar matanya dan berkata, kau tidak takut kehilangan muka, tapi aku takut. Lihat saja berapa banyak orang yang telah melihat kita. Ye Xuan melihat sekeliling dan melihat sekelilingnya dipenuhi murid-murid yang terbelalak. Ia langsung tertawa terbahak-bahak. Setelah memikirkannya dengan serius, Ye Xuan punya ide buruk lagi. Ia berbisik di telinga Yuelun. Kakak senior, kalau menurutmu tidak nyaman kalau ada terlalu banyak orang yang menonton, kenapa tidak datang ke rumahku nanti? Kita bisa membicarakan banyak hal secara pribadi. Mendengar ini, wajah Yuelun langsung memerah. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti makna tersembunyi di balik kata-kata Ye Xuan? Bukankah segala sesuatunya berjalan terlalu cepat? Ye Xuan berpura-pura bingung dan berkata, Kakak senior, apa yang terjadi terlalu cepat? Aku cuma mau ngobrol santai sama kamu malam ini. Kamu lagi mikirin hal lain nggak? Anak nakal bau. Yuelun mencubit pinggang Ye Xuan dengan marah. Ia tahu Ye Xuan sedang menggodanya lagi, jadi ia mengabaikannya dan berbalik pergi tanpa ragu. Anak nakal terkutuk ini, apa yang dia katakan tadi jelas-jelas sesuai dengan dugaanku, tapi dia tetap pura-pura tidak tahu dan sengaja bersikap bingung. Petik 1. Kalau orang lain benar-benar tahu, mereka malah akan mengira bahwa dialah orang bejatnya. Ye Xuan tetaplah Ye Xuan. Meskipun mereka berdua telah resmi mengonfirmasi hubungan mereka, dia masih suka menggodanya. Setelah menyaksikan Yuelun melarikan diri, Ye Xuan tidak dapat menahan emosi yang membuncah dalam dirinya saat ini dan tertawa terbahak-bahak. Hehehe, ini sangat menyenangkan. Entah kenapa, menggoda Yuelun terasa sangat memuaskan, dan dia bahkan merasa tidak akan pernah bosan melakukannya. Kakak seniornya yang cantik ini memiliki sifat pemarah, mungkin itulah sebabnya dia merasa seperti itu. Guru. Dengan rasa ingin tahu, ia mengulurkan tangan kecilnya dan menyentuh mulut Ye Xuan. Setelah menyadari tidak ada apa-apa, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, apakah guru menyimpan makanan lezat untuk diri sendiri di belakang kami? Cepat beri aku juga. Perutku keroncongan karena lapar.
Mendengar kata-kata ini, Yesuan merasa agak malu dan terkejut. Ia mengusap kepala kecil gadis itu tanpa daya dan berkata, untuk apa aku makan makanan lesat? Guru, Anda tidak bisa berbohong kepada saya. Saya baru saja melihat Anda menyuapi Suster Yuelun dari mulut ke mulut. Dia baru saja lupa bahwa gadis kecil ini juga ada di sini. Belum saatnya baginya untuk mempelajari hal-hal seperti itu. Setelah beberapa saat, Yesuan berkata, Yuner, kamu masih terlalu muda, jadi masih banyak hal yang belum kamu mengerti. Nanti kalau sudah besar, kamu akan mengerti apa yang aku lakukan tadi. Apakah kamu berbohong padaku? Xiang Yun bertanya dengan tidak percaya. Apakah aku pernah berbohong padamu sebelumnya? Oh, baiklah kalau begitu. Setelah mengetahui Yesuan tidak memiliki camilan lezat, dia merasa sangat kecewa. Meskipun sudah mencapai alam hampa, ia tetap tidak bisa berlama-lama tanpa makan, dan harus makan 3 kali sehari. Kalau tidak, ia akan sangat lapar hingga pingsan. Karena itu, dia kembali mencari saudara perempuan pertamanya. Kakak pertama, bisakah kita kembali ke puncak awan dan memanggang kentang? Tentu saja. Suge Yuiwe setuju tanpa ragu. Ia berutang budi kepada saudari ketiganya setelah apa yang terjadi di dunia kuno. Setelah menenangkan dirinya, Yesuan berbalik ke 3 muridnya dan berkata, baiklah, ayo kembali sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Yesuan membawa mereka bertiga kembali ke puncak Cloud Sky. Pada saat ini, tim-tim lain dari Sekte Dewa Gurun Agung juga telah mulai kembali. Perjalanan dan partisipasi mereka dalam pertemuan telah berakhir dengan sukses. Setelah pertemuan itu, Sekte Dewa Gurun Agung dan Puncak Awan Langit menjadi terkenal. Hampir setiap hari orang-orang membicarakan mereka. Selain itu, banyak orang yang memeras otak untuk mencari dukungan dan membangun hubungan dengan sekte tersebut, atau lebih tepatnya, Yesuan. Namun, tampaknya mustahil. Saat ini, keluarga Su sangat gembira. Lagi pula, mereka sudah menjalin hubungan dengan Puncak Yuntian. Hehehe, ini sungguh mengasyikkan. Hal terbaik yang pernah kulakukan dalam hidupku mungkin adalah berhasil berteman dengan orang penting seperti Yesuan. Sekarang, hampir seluruh kota Qingyang dikuasai oleh keluarga Su kami. Tak seorang pun berani tidak menghormati kami. Selama beberapa hari terakhir, banyak faksi dan pasukan telah mengunjungi kediaman keluarga Su untuk menunjukkan niat baik mereka. Lagi pula, mereka menyadari bahwa ada kemungkinan mereka dapat terhubung dengan puncak awan langit melalui keluarga Su. Penatua Su, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Setelah satu kelompok tamu dipulangkan, kelompok tamu lain pun tiba. Bab 719 Hunian Su yang meriah bagian 1. Su Tiansheng sedikit tertegun saat melihat tamu yang datang kali ini, ternyata adalah Jenderal Kota Qingyang, Li Kun. Terima kasih para pembaca. Beberapa waktu lalu, karena Li Kun memprovokasi Yesuan, ia hampir kehilangan nyawanya. Setiap kali ia mengingat kejadian itu, ia merasa takut. Karena itu, ia terus-menerus memikirkan cara meminta maaf kepada Yesuan dan menyelesaikan dendam masa lalu mereka. Kini, Sekte Dewa Gurun Agung dan Yesuan semakin terkenal dan dimuliakan, sehingga mustahil baginya untuk bertemu dengan pihak lain. Biasanya, dengan statusnya sebagai jenderal, ia tidak akan terlalu memperhatikan pasukan kecil seperti keluarga Su. Namun, situasi saat ini berbeda. Keluarga Su telah menjadi satu-satunya faksi yang dapat dianggap berhubungan baik dengan puncak awan langit. Salam, Jenderal Li. Kehadiran Anda di sini membawa kehormatan bagi keluarga Su. Su Tiansheng terpesona oleh kehadiran Jenderal Li di sini, dan bahkan sedikit takut. Namun, ketika ia memikirkan alasan kunjungan Li Kun, ia langsung merasa tenang kembali. Dalam hati, ia merasa bersemangat. Li Kun ini selalu sombong sekali waktu kita ketemu. Aku masih ingat waktu pertama kali kita datang ke kota Qingyang, si brengsek ini bahkan gak ngasih kita kesempatan ketemu. Akan tetapi, tampaknya keadaan telah berbalik sekarang. Petik 1. Memikirkan hal ini, Su Tiansheng dipenuhi kegembiraan. Hak istimewa ini semua berkat Yesuan. Syukurlah, ia telah mengambil inisiatif untuk melindungi murid-murid Yesuan, dan berkontribusi pada puncak awan langit dengan membangun istana. Tindakan itu telah mengubah nasibnya dan juga nasib keluarga Su. Bahkan tokoh yang biasanya tinggi dan berkuasa ini tidak punya pilihan selain datang langsung untuk menjilat mereka. Berkat kekuatan dan prestasi Yesuan, hampir semua keluarga terkenal di kota Qingyang datang untuk menyampaikan niat baik mereka. Terlebih lagi, Yesuan memiliki 3 murid berbakat, dan salah satu dari mereka bahkan muncul sebagai juara dalam pertemuan itu. Dengan semua faktor ini digabungkan, bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang mau berteman dengannya. Hehe, Tuan Su, kau memperlakukanku seperti orang luar. Li Kun duduk dengan senyum di wajahnya. Lalu, ia melambaikan tangan kepada para penjaga di belakang mereka, memberi isyarat agar mereka membawa beberapa kotak besar berisi emas, perak, dan perhiasan.
Tuan Su, saya mengumpulkan benda-benda kecil ini saat pertempuran di perbatasan beberapa waktu lalu. Benda-benda ini tidak terlalu berharga, jadi anggap saja sebagai hadiah kecil dari saya untuk keluarga Su. Su Tiansheng tercengang. Kotak-kotak ini dianggap hadiah kecil. Setiap kotak berisi harta yang sangat berharga. Li Kun benar-benar pria yang murah hati. Jenderal Li, apa maksudmu? Tidak ada acara khusus hari ini, kan? Kenapa kau memberiku hadiah semahal itu? Jenderal Li, kau harus mengambil kembali harta karun ini. Bagaimana mungkin aku menerima barang-barang berharga seperti itu? Walaupun Su Tiansheng mengatakan semua ini, dia sangat menyadari niat Li Kun, dia tidak mungkin menjadi orang yang membocorkan rahasia. Bagaimanapun, memang salahnya karena memperlakukan Su Tiansheng dengan buruk saat itu. Mengetahui kesalahannya, Li Kun hanya bisa pasrah dan mencoba memperbaiki hubungan mereka. Dia tidak menyangka bahwa orang yang sebelumnya tidak dianggapnya serius, benar-benar mampu berpegang teguh pada seorang ahli yang tak tertandingi seperti Ye Xuan. Tampaknya dia tidak mampu lagi terpaku pada kejayaan masa lalu. Dengan hubungan saat ini antara keluarga Su dan Ye Xuan, selama Cloud Sky Peak masih ada, keluarga Su akan menjadi eksistensi yang tidak akan ada seorang pun yang berani memprovokasi. Setelah menenangkan pikirannya, Li Kun memasang senyum cerah di wajahnya, sambil tertawa dan berkata, Tuan Su, hadiah-hadiah kecil ini tidak ada nilainya, hanya tanda niat baik saya. Kalau tidak salah ingat, kita sudah saling kenal selama beberapa dekade. Aku ingat waktu kamu pertama kali tiba di kota Qingyang, aku nggak bisa mampir karena ada urusan penting. Sekarang setelah aku akhirnya bebas, aku langsung bergegas. Kuharap Tuan Su tidak tersinggung dengan hal itu. Li Kun memutuskan bahwa cara terbaik untuk memperbaiki keadaan adalah dengan bersikap terbuka. Mendengar kata-kata ini, hati Su Tiansheng langsung dipenuhi kegembiraan. Ia berpura-pura acuh tak acuh sambil melambaikan tangannya. Jenderal Li, kau ternyata masih ingat kejadian-kejadian sebelumnya. Kupikir kau sibuk bekerja dan sudah lama melupakan masalah itu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Su Tiansheng kembali duduk. Namun, tepat ketika Li Kun hendak berbicara lagi, seorang pelayan keluarga Su berteriak, Tuan, Pangeran Zhanglu ada di sini. Wajah Li Kun menjadi gelap ketika dia mendengar Pangeran Zhanglu datang sendiri. Hubungan mereka berdua memburuk akibat bencana rumah lelang saat itu. Bertemu dengannya di sini hanya akan memperburuk keadaan. Pada saat ini, Su Tiansheng juga memperhatikan ekspresinya dan tertawa jahat di dalam hatinya. Bab 720 Hunian Su yang meriah bagian 2. Cepat, undang Pangeran Zhanglu masuk. Terima kasih para pembaca. Pelayan itu bergegas menghampirinya untuk mengantarnya masuk. Setelah beberapa saat, Pangeran Zhanglu tiba di aula resepsi dengan beberapa pengawal dan bawahan, yang membawa kotak-kotak berbagai ukuran. Hehe, Tuan Su sudah sangat sibuk. Agak sulit bertemu denganmu sekarang, kata Pangeran Zhanglu dengan berani begitu tiba. Namun, saat dia melihat Li Kun duduk di ruang resepsi, senyumnya langsung lenyap. Hei, kalau bukan Jenderal Li Kun yang terkenal itu, apa yang terjadi? Secara logika, kamu seharusnya sibuk dengan pekerjaan. Kenapa kamu menyempatkan diri datang ke sini? Mendengar ini, Li Kun langsung berkata dengan dingin, Pangeran Zhanglu, bukankah kau sendiri sedang sibuk? Kau sudah di sini, jadi kenapa aku tidak bisa di sini? Apa gunanya berpura-pura terkejut? Ketika musuh bertemu, percikan api akan berterbangan. Pangeran Zhanglu tidak ingin terlalu memperhatikan Li Kun, jadi ia mengalihkan perhatiannya kembali ke Su Tiansheng. Tuan Su, ini sungguh patut dirayakan. Keluarga Su akan semakin kuat berkat visi Anda dalam menjalin hubungan baik dengan pakar tak tertandingi seperti Ye Xuan. Saya yakin Anda sangat menyadari bahwa salah satu muridnya muncul sebagai pemenang dalam pertemuan puncak segel ilahi baru-baru ini, yang telah menjadi perbincangan hangat di seluruh benua timur. Tentu saja, dengan reputasi puncak awan langit yang menyebar luas, keluarga Su Anda juga mengalami perkembangan pesat. Saya datang ke sini hari ini untuk mengucapkan selamat atas hal ini. Saya berharap di masa depan, jika Anda bertemu Ketua Ye Xuan, saya harap Anda dapat membantu saya menyampaikan beberapa kata-kata baik. Pangeran Zhanglu tidak bertele-tele dan secara terbuka menyatakan tujuan utamanya datang ke sini. Dia tidak seperti Li Kun, yang memperlakukan keluarga Su dengan buruk di masa lalu, jadi dia tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak perlu. Ketika hadiah ucapan selamat dikirimkan, Su Tiansheng juga melihat dan menemukan bahwa kotak-kotak itu berisi emas, perak, dan perhiasan. Sial! Pangeran Zhanglu sama sekali tidak pelit. Seperti yang diharapkan dari seorang anggota keluarga kerajaan. Petik 1. Melihat kotak-kotak harta karun itu, Su Tiansheng merasa lega. Sungguh menyenangkan memiliki teman-teman di posisi tinggi. Tampaknya kebangkitan keluarga Su tak terelakkan. Haha, Pangeran Zhanglu, kau memperlakukanku seperti orang luar. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Jika ada kesempatan nanti, aku pasti akan menyampaikan kata-kata baik untukmu. Ia akan menerima hadiah-hadiah ini dengan tangan terbuka. Namun,
ia juga tahu tempatnya, dan tahu betul apa yang bisa dan tidak bisa ia lakukan. Meskipun dia telah mengatakan akan memberikan pujian kepada Pangeran Zhanglu, hal itu tergantung pada apakah kesempatan yang tepat muncul atau tidak. Pangeran Zhanglu sangat jelas tentang hal ini, tetapi dia sama sekali tidak keberatan. Lagi pula, tujuan utamanya adalah untuk lebih dekat dengan Su Tiansheng terlebih dahulu. Tidak ada cara untuk menjalin hubungan dengan Ye Xuan sekarang. Kapal itu sudah lama berlayar. Bagaimanapun, dia tidak khawatir Ye Xuan akan mencari masalah dengannya. Sebagai seorang ahli terkemuka, bagaimana mungkin Ye Xuan punya waktu untuk memperhatikan orang biasa seperti dia? Haha, kalau begitu aku akan berterima kasih pada Guru Su sebelumnya, katanya sambil tersenyum. Kemudian, ia mendongak dan menatap Li Kun. Melihat ekspresi buruk Li Kun, ia hampir tertawa terbahak-bahak. Dia sebenarnya menyadari dendam antara Li Kun dan Su Tiansheng. Su Tiansheng tiba di kota Qingyang 10 tahun yang lalu untuk mencari nafkah. Sebelum memindahkan seluruh keluarganya ke sini, ia telah bertemu dengan banyak keluarga terkenal di kota Qingyang. Namun, ia gagal mendapatkan audiensi dengan Li Kun. Yang lebih keterlaluan adalah Li Kun benar-benar memerintahkan seorang pelayan untuk menerima Su Tiansheng menggantikannya. Bukankah ini penghinaan yang terang-terangan? Itu sama saja dengan mengatakan bahwa Su Tiansheng tidak layak bertemu dengannya. Saat itu, Su Tiansheng sudah pergi dengan marah. Kini, keadaan telah berbalik, dan sebenarnya Li Kun lah yang terpaksa mengunjungi Su Tiansheng. Su Tiansheng berbincang riang dengan Pangeran Zhanglu di depan Li Kun, tampak asyik dengan pembicaraannya. Karena jelas-jelas diabaikan, hati Li Kun sudah dipenuhi amarah. Namun, ia tidak punya jalan keluar yang tepat untuk melampiaskan amarahnya, dan hanya bisa menekannya. Setelah melihat Li Kun dengan kuat menahan amarahnya, Su Tiansheng tidak menyerah. Lagi pula, memang begitulah caranya selalu bertindak. Jika orang lain memperlakukannya dengan baik, ia pun akan memperlakukannya dengan baik, tetapi jika orang lain memperlakukannya dengan tidak hormat, ia akan dibalas dengan hal yang sama. Li Kun tahu bahwa dia salah, jadi dia hanya bisa menanggungnya. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Dulu, dia memandang rendah orang lain, tetapi sekarang dia dipandang rendah oleh orang lain. Dia pantas mendapatkannya. Di sisi lain, setelah pertemuan itu, puncak awan langit telah kembali ke keadaan damainya. Setelah beristirahat sejenak, Ye Xuan memanggil ketiga muridnya. Zhuge Yuiwei membawa Feng Xiyun dan Xiang Yun mendekat dan membungkuk hormat. Ye Xuan melambaikan tangannya dengan santai lalu mengalihkan pandangannya ke Xiang Yun. Gadis kecil ini sepertinya kurang tidur. Ia menguap sambil berdiri, matanya hampir tak bisa terbuka, membuat Ye Xuan tertawa. Melihat semua orang telah berkumpul, Ye Xuan berkata terus terang, pertemuan puncak segel ilahi telah berakhir dengan sukses. Secara keseluruhan, setiap penampilan kalian luar biasa. Mendengar ini, mereka bertiga menunjukkan senyum yang sangat cerah di wajah mereka. Lagi pula, mereka sangat menghargai dan merindukan pujian dari guru mereka. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.